Jambi. Dan tema kita pagi hari ini puasa metode operasi tanpa pisau. Kami persilahkan Dr. Meti untuk menyampaikan materi. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ustaz sudah moderator, juga Masjid Al-Irsyad Surabaya yang menyelenggarakan kajian Ramadan online. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, bagaimana ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran dengan akal kita, dengan iman kita ambil hikmah dari puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ya, di bulan yang Syahrul Mubarak ini. Salah satunya hikmah bagaimana dampaknya bagi kesehatan. Dan khusus temanya pada pagi hari ini, semoga Allah mudahkan kita dapat memahaminya. Saya mencoba bagaimana merangkai, bagaimana data-data saintifik berhubungan dengan puasa tentunya. Jadi dalam hal ini adalah temanya bagaimana puasa menjadi metode operasi tanpa pisau. Seperti biasa, saya mohon izin untuk bisa share screen karena dengan memahami secara audio visual, insya Allah para jamaah dapat lebih mudah memahaminya. Baik, saya sudah diizinkan, kita mulai saja. Puasa sebagai metode tanpa pisau. Jadi kita di sini harus mulai niatkan pagi hari ini kita belajar atau bertalabul ilmi bukan untuk sekedar puasa sehat, tidak. Puasa untuk Allah. Jadi kalau kita sudah puasa karena Allah, ikhlas karena Allah, tinggal tunggu saja. Allah yang memberi ganjaran dari sisinya. Pastinya ganjaran dari Allah adalah sesuatu yang tidak terbatas. Namun kita bisa petik hikmah sebagai orang yang beriman, kita mampu mengambil hikmah dari apa yang kita baca dari Quran. Salah satunya adalah bagaimana hari ini kita belajar tentang diri kita sendiri. Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi pagi hari ini ya Allah, kami belajar tentang lebih ilmu ya Allah tentang kesehatan, tentang tubuh kita. Allah, jadikan ya Allah wasilah talabul ilmu ini. Kami semakin mengakui bahwa Al-Quran ini benar ya Allah. Jadi marilah sama-sama kita kembali mengingat satu hadis sahih ya, Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai, saumul junnah, kata Rasulullah. Jadi puasa ini adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Jadi kalau begitu sesuatu yang berhubungan dengan neraka adalah sesuatu yang penuh kemudaratan, kemurkaan Allah gitu ya. Segala sesuatu yang sifatnya buruk pastinya. Sehingga kalau kita sudah sadar puasa adalah sebagai perisai ya Allah, tameng terhadap segala sesuatu yang dapat memudaratkan kita di dunia, termasuk diri kita dalam menjaga kesehatan. Selain itu dalam satu hadis sahih juga dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ya jadi sini likuli syai'in zakat wa zakatul jasad as-saum. Jadi segala sesuatu itu ada zakatnya dan zakatnya tubuh adalah puasa. Zakat kalau dari etimologis kata artinya adalah mensucikan. Ya, penuh keberkahan. Jadi kalau begitu ya Allah, bagaimana 11 bulan ini tubuh kita barangkali terpapar dari sesuatu yang tidak baik gitu ya, kurang baik. Jadikanlah hari ini ya Allah, semoga puasa ini menjadi penyuci dari jasad. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbagi gitu. Bagaimana ya metode operasi tanpa pisau dengan melalui wasilah puasa mengatasi peradangan. Jadi kalau kita analogikan atau kita melihat diri kita saja ya, ada suatu luka gitu ya, atau suatu yang sifatnya kulit mati saja gitu ya. Kita ingin sekali ini bisa lepas kulitnya atau jaringan yang rusak tadi bisa diangkat gitu ya. Jadi kalau secara nalar saja kita berpikir, oh pasti ini kalau sudah ada kerusakan pada jaringan, misalnya luka, kita perlu nih melakukan operasi mengangkatnya dengan pisau bedah gitu. Ternyata, Masya Allah, tabarakallah, kita dalami bagaimana puasa ini gitu ya, salah satunya di bulan Ramadan,
bisa mengatasi yang namanya peradangan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ilustrasi gambar, bagaimana peradangan itu adalah suatu mekanisme tubuh ketika tubuh terpapar oleh sesuatu yang tidak fitrah. Jadi tubuh melakukan mekanisme perlawanan secara alami. Itulah yang disebut namanya peradangan. Jadi sebagai individu, sebagai manusia, gitu ya, sebagai insan, kalau tiba-tiba tubuh kita ada tanda-tanda peradangan yang ditandai seperti demam, panas, nyeri, gitu ya, bengkak, yakinlah itu adalah kejadian yang sunnatullah. Jadi kalau begitu, peradangan adalah suatu proses alami yang Allah telah titipkan kepada manusia untuk bisa melawan sesuatu yang memapar tubuh yang tidak baik. Jadi sepanjang manusia hidup dari mulai dalam kandungan, terlahir sebagai bayi, anak-anak, dewasa, kita itu mengalami proses aging, penuaan yang secara sunatullah pasti terjadi. Namun ada aging atau penuaan yang terjadi lebih cepat gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan sistem imunitas kita. Saya mencoba merunutnya di hulu-hulu supaya paham bagaimana ya puasa ini ternyata bisa membuat operasi atau mengobati sesuatu jaringan yang sakit gitu ya. Jadi bagaimana nanti berhubungan suatu mekanisme barikade pertahanan diri disebut sistem imun. Jadi yang di sini kita akan pelajari adalah bagaimana 11 bulan seorang manusia, seorang yang mengaku muslim dan beriman mukmin, kita itu bisa saja tidak sadar, tidak sengaja terpapar dengan gaya hidup yang tidak sehat. Barangkali kita merokok, ya nauzubillah, ataupun terpapar asap rokok orang lain. Kemudian kita makan berlebih-lebihan malam hari, padahal secara kodrati malam hari adalah diperintahkan Allah adalah untuk beristirahat gitu ya. Tapi kita ya kadang-kala kita melakukannya untuk suatu keperluan. Kemudian kita barangkali jarang bergerak, jarang beraktivitas, bangunnya kesiangan, tidurnya kemalaman gitu ya. Kemudian banyak stres-stres kronis selama 11 bulan ini barangkali kita tidak bisa manajemen dengan baik. Jadi banyak makan-makan yang sifatnya makanan-makanan cepat saji. Jadi pola-pola yang tidak sehat yang disebut sedentary lifestyle selama 11 bulan ini kita tidak bisa cegah gitu. Tidak sadar juga kalau kita hidup di dunia ini kita tidak bisa terlepas dengan arus industrialisasi ya. Begitu banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan polusi udara, baik itu limbah di udara, di air, di udara, gitu ya. Belum lagi kita tidak paham bagaimana memilih makanan yang toib, yang halal, toib, dan baik untuk kita, gitu. Akhirnya keterpaparan zat-zat asing tersebut, ya zat-zat tersebut yang disebut adalah seno. Seno artinya adalah benda asingnya yang masuk ke dalam tubuh, entrance to the body. Apa yang kita makan, apa yang kita hirup, apa yang terbalur di kulit, melalui rute-rute masuklah ke enter tubuh kita, ini lihat. Bagaimana kita tidak mampu menapisnya. Sebanyak hampir 50% zat-zat yang tidak fitrah itu pasti sunatullah memapar kita di saat ini, di zaman saat ini yang penuh dengan industrialisasi. Belum lagi toxic food, makanan-makanan cepat saji. Kemudian obat-obatan yang selalu saja menjadi depend on obat kalau sakit, demam minum obat, kalau sakit nyeri minum obat nyeri, sakit kembung minum obat kembung, sakit kembung. Jadi seluruhnya memapar tubuh, belum lagi toiletries ya, body care produk gitu dan lain-lain. Sehingga kalau sudahlah kita sadar kita terpapar misalnya zat-zat kimia di dalam udara ya, yang sangat toksik, radiasi-radiasi di udara, makanan-makanan mengandung pestisida, kemudian zat-zat adiktif tambahan ya, pengawet, pemutih, pelembut dan semuanya. Belum lagi wadah-wadah kemasan dari plastik, dari misalnya styrofoam, belum lagi zat-zat pestisida yang dipapar kepada sayur buah yang kita tidak tahu, petani tidak amanah, sehingga kita tidak sadar memasukkan pestisida melalui zat-zat sayur buah yang kita asuh, belum lagi obat-obatan dan kosmetik, Masya Allah, luar biasa lah. Semua zat-zat tersebut yang disebut xenobiotik, ditambah lagi adanya paparan mikrobiota ataupun zat-zat patogen dari luar tubuh ya, memapar tubuh sehingga kita membuat suatu mekanisme pertahanan diri yang disebut proses inflamasi atau proses peradangan. Proses peradangan ini sebenarnya adalah mekanisme tubuh yang dibekali Allah untuk menangkal semua itu. Karena tidak bisa dinafikan kita tinggal di dunia yang penuh paparan zat-zat tadi. Ya, jadi proses inflamasi ini adalah suatu
respon spesifik alami terhadap cederanya jaringan sel tubuh akibat benda asing. Dan tubuh berfungsi untuk berusaha menghancurkan, mengurangi, ya baik, ya tadi agen-agen pencedera tadi, yang diminum, yang dibalur, yang dihirup, ya termasuk yang dimakan gitu. Jadi sehingga bagaimana terjadinya proses inflamasi. Nah, inflamasi nanti ujung-ujungnya adalah bisa tumbuh benjolan gitu. Sehingga nanti kenapa puasa bisa memangkas benjolan radang tadi gitu ya. Kita akan mulai tarik ulur benang merah. Jadi ketika tubuh sudah siap untuk melakukan blokade terhadap serangan dari luar yang tidak fitrah gitu ya secara sunatullah, proses inflamasi ini adalah respon tubuh. Ya, respon tubuh bagaimana? Pertama, tubuh itu mengenali dulu, oh ada apa ini yang masuk melalui saluran nafas, misalnya virus corona gitu ya, atau bakteria, atau jamur di kulit, atau tadi zat pengawet pewarna pelembut makanan yang masuk, atau tadi asap rokok atau kendaraan ataupun pabrik. Kemudian di tubuh ini, di seluruh tubuh ketika itu masuk ke dalam tubuh, kita sudah disiapkan oleh Allah yaitu faktor-faktor kimiawi dalam tubuh yang disebut zat-zat inflamasi. Ya, di sini ada nama-namanya, ada histamin, bradikinin, serotonin. Nah, contoh histamin gitu ya, suatu zat dalam darah yang keluar akibat sel darah putih ingin menghancurkan benda asing yang zat alergen tadi, zat yang tidak fitrah. Kemudian timbul histamin ini adalah alergi. Jadi kulit bentol-bentol, merah-merah, gatel, kalau bahasa itu kaligata gitu ya, bahasa medisnya urtikaria. Nah, itu adalah suatu mekanisme normal di hulu, bahwa tubuh sedang terpapar sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi kalau dibilang itu adalah sudah mulailah dipanggil tuh pemadam kebakarannya di tubuh ya, satu sistem. Nah, radang itu kita harus paham, ada yang akut, ada yang kronis. Nah, bagaimana puasa menjadi wasilah kita bisa menahan radang akut dan radang kronis. Peradangan akut terjadi hanya beberapa jam atau beberapa hari. Contohnya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian radang kronis adalah yang berlangsung lama, ya beberapa hari, minggu, bahkan bulan. Kita bisa lihat perbedaannya. Dua-duanya menghasilkan proses inflamasi, yaitu membangkitkan serangkaian sistem tubuh untuk memblokadenya. Ya, contohnya adalah kalau dia akut, teriris pisau, ya, tergores, digigit serangga, terpapar zat-zat kimia berbahaya baik yang dihirup, dibalur, atau dimakan. Nah, dimasuki oleh agen infeksi patogen kuman, ya baik virus, bakteri, jamur, terbakar. Jadi ya, reaksi trauma ya, kepentok, itu ketekan dengan suatu tekanan pressure yang kuat. Nah, itu disebut radang akut. Paham? Nah, tubuh ini nggak bisa lepas dong radang akut. Tiba-tiba jalan aja, nggak pakai alas kaki, tusuk sesuatu yang tajam, itu termasuk radang akut. Proses radang pada tubuh karena ada sesuatu yang mengenai, mencederai. Nah, berbeda dengan radang kronis. Contoh, sebenarnya sama-sama membangkitkan proses inflamasi ya. Radang kronis contohnya, ya tadi mulai ada penyakit rheumatoid arthritis, ya penyakit encok, pegel linu, sampai nanti penyakit jantung, anak-anak autis, ada penyakit kanker, tumor ya, ada kista, ada apapun benjolan-benjolan tubuh, itu dikategorikan adalah suatu proses radang kronik di tubuh. Ya, jadi secara garis besar, penyakit-penyakit degeneratif adalah suatu respon radang kronis yang berkesinambungan yang terjadi di tubuh yang kita tidak sadar bahwa tubuh sudah meronta-ronta ingin melakukan blokade terhadap proses itu. Nah, bagaimana kita mensupport proses yang membuat blokade radang-radang tadi dapat diperkuat, salah satunya dengan masa puasa, ya. Jadi peradangan tadi akut dan kronis. Kemudian kita mulailah contoh radang akut. Tidak siapapun manusia yang tertusuk duri pasti pernah mengalami gitu. Tertusuk duri kah, ranting kah, atau pisau kah ya. Dan kemudian secara kodrati sunatullah, setiap sesuatu yang menusuk tubuh kita, maka tubuh tidak akan bisa menafikan terjadinya perubahan pada permukaan jaringan ya, seperti ini. Adanya mulailah terjadi perubahan warna ya, memerah kemerahan gitu. Kemudian bengkak. Nah, kemudian bengkak, kemudian nyeri ya, kemudian nggak berfungsi ya, mungkin baal gitu ya. Ini adalah proses tumor, rubor, dolor, kalor, dan loss of function. Ini adalah proses yang disebut radang akut ya, radang akut. Dan ini nggak bisa kita hindari, ini terjadi karena ini sunatullah terjadi. Jadi jangan panik kalau ada ibu-ibu anaknya terjadi seperti ini.
sudah qadarullah barangkali tertusuk-duri. Ya Allah, ternyata anakku masih normal, masih bisa melakukan proses sistem imun untuk menangkal benda asing yang memapar tubuh kita. Tadi ya cedera tadi. Ini adalah proses alami, jangan khawatir gitu ya. Nah, bagaimana terjadinya proses peradangan ini gitu? Ternyata radang akut dan radang kronis, ya kalau radang kronis adalah zat-zat tadi yang memapar tubuh tidak menginjuri secara tajam, tapi secara terhirup, termakan, terbalur gitu ya, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit kronis di masa depan gitu. Tapi semuanya melalui proses peradangan. Nah, jadi setelah kita berminggu-minggu gitu mengalami proses peradangan, berdampak terhadap sekarang penyakit-penyakit kronik inflamasi yang disebut penyakit penuaan dini, kanker, penyakit kardiovaskular, ya, penyakit penurunan vision, penglihatan, autoimun, penyakit paru-paru kronis, penyakit syaraf, sampai sakit gigi, ya gigi keropos, sampai penyakit diabetes mellitus. Ini berhubungan dengan radang kronis ternyata. Nah, lalu bagaimana sih radang kronis itu terjadi? Begini terjadinya. Ketika benda-benda asing tadi, baik itu paparan benda tajam, zat-zat chemical agent, ataupun kuman-kuman, dia masuk ke tubuh melalui jalan port di enter, jalan apa saja. Kemudian ternyata pembuluh darah itu kemudian kaget ya. Kalau kita tuh terkejut ya kaget, namanya vasokonstriksi sesaat. Mengecil sesaat ya. Vasokonstriksi artinya kalau pembuluh darahnya tadinya ukurannya berapa mili gitu, jadi mengecil. Nah, itu adalah otomatisasi respon tubuh. Kemudian terjadilah setelah mengecil kaget, terus dia melebar. Melebar ini untuk apa? Ternyata dia ingin mengakomodir serdadu-serdadu sistem pertahanan tubuh yang di depan, yaitu serangkaian sistem darah putih, ya, atau sistem kelenjar getah bening. Itu adalah suatu sistem di tubuh yang kerjanya ronda dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau ada cedera, ya tadi masuk suatu zat asing, apapun sebabnya, akan mengaktifasi pembuluh darah, pertama kaget, mengecil, kemudian melebar. Itu untuk mengakomodir datangnya beramai-ramai pasukan pemblokade tadi. Ya, sehingga apa yang terjadi? Timbul reaksi tadi, perubahan warna, bengkak, nyeri, karena adanya pengakomodiran tadi ya, sistem marginasi leukosit namanya. Apa itu marginasi? Margin artinya pinggiran. Jadi si sel-sel darah putih yang petugas ronda sistem imun dipinggirkan. Jadi untuk apa? Ternyata sel-sel darah putih dan pasukan tadi ya, makrofag, limfosit, nama-namanya dalam bahasa kedokteran gitu ya, mereka mengatur untuk melakukan reparasi, perbaikan. Jadi ini sudah perintah Allah. Kita nggak bisa tanya kenapa ya kamu bisa seperti itu. Sudah Allah yang atur gitu ya. Dan ada yang proses namanya autofagi. Untuk bisa nanti sel-sel darah putih ini, fagi artinya makan kalau bahasa Latinnya. Artinya secara otomatis sel-sel darah putih memakan sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh. Ya, untuk merangsang perbaikan proses mengganti sel yang rusak, penjaringan yang rusak menjadi proses regeneratif. Nah, jadi seperti ini sel darah putihnya. Oh, itu ada si virus corona. Oh, itu ada jamur. Oh, itu ada tetanus ya, kuman tetanus yang masuk melalui pisau tepaku berkarat, ya masuk ke tubuh gitu. Atau yang terhirup tadi, oh itu ada asap knalpot yang mengandung timbal gitu. Ini semuanya kerjaannya sel imun sel darah putih yang berkeliling di pembuluh darah. Ramai-ramai mereka ini ya. Kita lihat analoginya seperti ini. Saya coba ilustrasi seperti saya mudahkan gitu ya. Kita lihat di sini RBC adalah red blood cell, sel darah merah yang pasti dia mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen. Oksigen pasti sebagai manusia hidup kita obligat butuh oksigen ya. Kita hidup di dunia pasti hidup butuh oksigen sebagai bahan baku kita untuk beregeneratif lah untuk hidup. Nah, kemudian karena tadi ada suatu jejas yang memasukkan benda-benda asing apapun tadi sumbernya, kemudian pembuluh darah tadi melebar untuk memanggil sel-sel darah yang lain yang jenisnya WBC atau white blood cell, sel darah putih. Semakin ramai sel darah putih berdatangan karena ada tadi jejas di satu lokasi,
apapun lah. Misalnya kita merokok, nikotin, ada jejas di paru-paru, ya rame-rame tadi sel darah putih datang ke pembuluh darah di paru-paru gitu ya, karena ada benda asing di sana. Kalau tadi masuknya pisau berkarat, ya datangnya ke jari kita. Nah begitu, jadi tubuh itu pasti punya otomatisasi proses ini, proses inflamasi. Nah di sini terjadi apa? Vascular permeability, pelebaran dari pembuluh darah karena ingin memanggil serdadu-serdadu yang akan konsentrasi memusnahkan sesuatu yang tidak fitrah tadi dalam tubuh. Dan proses marginasi sel darah putih ya itulah bagaimana ketika dia berjalan di pembuluh darah, dia lihat ada sinyal yang memanggil-manggil di luar pembuluh darah. Kan tidak harus radang itu di pembuluh darah, misalnya di sendi gitu ya, ada radang di sendi lutut seorang wanita, ibu-ibu gitu. Jadi ketika sel darah putih berjalan di aliran darah di pembuluh darah lutut, dia tidak hanya pembuluh darah lutut saja tempat tinggal sel darah putih, dia bisa bermigrasi, bermarginisasi ke pinggir menuju tempat jaringan. Siapa yang memanggil mereka? Sel-sel yang sudah terbebani oleh zat-zat tidak fitrah. Jadi memberikan sinyal kemotaksis, help me, tolong saya, karena mereka sudah terpapar oleh satu zat-zat yang tadi secara 11 bulan manusia hidup dengan sedentary lifestyle, ya, lifestyle yang buruk gitu ya, apa yang dimakan, dibalur, dihirup gitu ya, tidak bisa dia cegah, akhirnya sel-sel tadi yang terkena dimanapun berada akan memanggil si darah putih karena sunatullah mereka tahu sel itu bahwa sel darah putih adalah pasukan yang memblokade atau akan menghancurkan ataupun meminimalisir segala sesuatu yang tidak pada tempatnya di tubuh. Sehingga kalau ada proses radang, dokter selalu bilang coba cek darah ke labor gitu. Nanti dilihat gitu parameter apa yang tampak di sana secara tanda yang nyata. Oh, ternyata leukositosis ini adalah istilah kedokteran yang menunjukkan peningkatan sel darah putih. Kalau begini jangan panik. Terus ada orang panik, ya Allah, sel darah putih saya meningkat. Kalau kita bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, sistem tubuhku masih baik. Kalau aku ada radang, ya Allah astagfirullah, ternyata sel darah putihku masih cukup performan sehingga terjadi peningkatan. Nah, positive thinkingnya demikian dulu nih di awal kalau ada proses, misalnya ketusuk paku, terus meningkat, ada leukositosis ya. Apa tuh leukosit? Selnya macam-macam, ada limfosit, monosit, basofil, neutrofil, dan eosinofil. Ya, ini saya memudahkan bahasa-bahasa dokter yang agak rumit agar sahabat para audiens paham. Kalau peningkatan sel darah putih, ada proses radang lah di tubuh kita. Itu adalah salah satu parameter. Nah, ketika itu kita kembali buka Quran. Ya jangan panik, cari Allah, cari perintah Allah dalam Quran. Ya, di sini Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ayyuhal insan maghurraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, fi ayyi suratin ma syaa rabbaka. Jadi Allah berfirman, hai manusia, jadi bukan hanya ya ayyuhallazina amanu seperti perintah kuasa kepada khusus orang beriman, pada manusia seluruhnya. Ya ayyuhal insan, apa yang memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang kita sehingga tidak sadar berbuat kesalahan gitu ya. Allah sudah menjelaskan kemudian di ayat ke-7-nya Al-Infitar, yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan kejadianmu untuk menjadikan tubuhmu seimbang. Karena tadi ada suatu serangan ya yang begitu luar biasa secara sporadis, zat-zat yang tidak baik selama 11 bulan bertumpuk di tubuh, sehingga tubuh disiapkan Allah untuk menggempur serangan balik dari benda asing tersebut. Allah ingin terjaminnya keseimbangan di tubuh. Jadi kalau kita kembali tadabbur, Allah ya Robbi, setiap detik tubuh kita dijaga Allah Maha Seimbang. Ada 5 juta. Jadi kalau Dokter Meti sudah bicara berapa ratus detik sekarang, sudah berapa banyak sel tubuh kita itu harus mati, 5 juta. Ini secara riset ilmiah. Dan kita sebagai manusia harus sadar ya, jangan sampai kita lalai menjaga diri kita. Ternyata secara tidak sadar Allah sudah menghidupkan, mengganti 5 juta sel juga untuk tumbuh, membelah, untuk menggantikan kerusakan sel tadi. Ya, siapa yang tugasnya bersih-bersih tadi? Allahu Rabbi. Ternyata Allah sudah membekali sistem imun sel darah putih tadi bersama sel-sel kelenjar getah bening kita yang ronda di setiap pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah isinya darah putih, darah merah, dan keping darah. Di sebelahnya ada kelenjar getah bening yang mendampingi.
memiliki pembuluh darah, sel darah merah, sel darah putih, ya yang disebut sel-sel limfoid gitu ya. Kita melihat kelenjar getah bening kalau ada sakit amandel bengkak di leher, kalau ada sakit gigi juga bengkak di leher, ada sakit misalnya maaf gitu keputihan bengkak di selangkangan paha, sakit di kelenjar ketiak, kalau ada radang misalnya di paru-paru atau di payudara. Itu adalah mekanisme tubuh bagaimana begitu banyaknya zat yang tidak fitrah, Allah ingin menjamin homeostasis. Lihat di sini, timbangan keseimbangan tadi. Ya, yang Allah ingin kita tahu bahwa Allah bilang, "Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah sudah bikin kita seimbang. Jadi bantulah Allah agar kita mulai sadar bagaimana sel tubuh yang dipapar 11 bulan dengan zat-zat yang tidak kita sadari, ya insya Allah jangan sengaja gitu, yang tidak kita sadari, agar tubuh mampu menyeimbangkan tumbuhnya sel-sel baru dengan bantuan sel darah putih. Nah, jadi apa hubungannya gitu? Ternyata sel darah putih ini erat kaitannya dengan puasa. Jadi ketika sel imun yang tugasnya untuk memakan benda asing tadi dengan proses fagositosis, sel darah putih neutrofil juga memakan. Sel darah putih yang disebut monosit ataupun disebut juga nama lainnya makrofag juga membantu sel neutrofil darah putih juga memakan, membersihkan daerah peradangan tersebut. Misalnya dia ada sel yang bengkak, sel yang terluka kena pisau, tertusuk paku, tertusuk duri, ada paparan timbal masuk ke paru-paru, ada paparan wadah plastik BPA yang masuk ke dalam saluran cerna gitu ya, ada zat pengawet, zat pewarna, itu semua dimakan, dibersihkan oleh sel darah putih. Ya Allah, baik sekali sel imun kita yang namanya sel darah putih tadi ya. Dia melahap semuanya agar terjadi keseimbangan dengan sel yang baru juga bisa tumbuh. Nah, penelitian berikutnya dilakukanlah berbasis proteomik analisis. Jadi sudah berbasis molekuler yang sangat kecil ya. Jadi ketika kita berpuasa kurang lebih 14 jam kalau di Indonesia ya, tidak sampai kurang lebih sekitar segitu gitu ya. Jadi ternyata setelah diteliti secara proteomik berbasis seluler yang sangat kecil, puasa bisa meningkatkan kemampuan diri mencegah kanker. Kemudian puasa mengembalikan jam biologis tubuh. Ya, yang sudah tidak tahu tidurnya kapan, bangunnya kapan tuh diperbaiki di start over. Puasa memperbaiki DNA. Puasa memperbaiki insulin resisten. Jadi orang-orang yang kemungkinan cenderung diabetes juga begitu. Puasa memperbaiki sendi-sendi dan otot kita. Puasa ini yang saya garis bawahi, kita tidak bahas semuanya, nanti nggak selesai kajiannya. Kita ambil secuplik sistem imun di sini. Jadi upregulated, membuat regulasi meningkat untuk meningkatkan imun sistem. Disinilah benang merah Dr. Meti ingin sharing dengan wasilah puasa di bulan Ramadan kurang lebih ya 12-14 jam ini, dia meningkatkan imun sistem yang selama 11 bulan ini sudah kedodoran. Mengapa terjadi penyakit kronis degeneratif tadi? Itu karena radang kronis yang tidak mampu sel-sel imun meregulasinya, menghancurkannya, sehingga terjadi penumpukan sel-sel mati atau sel-sel gagal fungsi. Contoh, itu ada penyakit degeneratif, penyakit jantung koroner, penyakit stroke, penyakit autoimun, penyakit rheumatoid arthritis, ya, penyakit tumor, penyakit kista. Itu sesungguhnya sel-sel tadi sudah tidak mampu, sel yang rusak membunuh dirinya sendiri, dan tidak mampu juga sel yang harusnya mengganti untuk tumbuh. Karena tadi yang bersih-bersih tadi, sistem imun serangkaian sekumpulan sel darah putih tidak kuat lagi bekerja. Nah, kenapa demikian? Secara analogi, Allah itu mendistribusikan energi kepada seluruh sistem organ yang ada 13 sistem dalam tubuh. Kalau kita selama 11 bulan makan, proses makan dari mulai mengunyah, menelan, sampai di lambung, mencerna, menyerap di usus, itu semua energi akan dialokasikan ke sistem pencernaan. Begitu kita melakukan puasa selama sebulan penuh, energi itu bisa dilakukan switch ya, dialihkan ke sistem lain, yaitu sistem apa yang terus ronda selama 24 jam nggak pernah berhenti, sistem imun. Jadi demikianlah mengapa puasa Ramadan diteliti, Masya Allah ya teman-teman sahabat, ada di sampai di Italia, ini buktian di Italia, Masya Allah gitu. Tahun 2017, bagaimana penelitian tentang puasa Ramadan untuk menjadi immunomodulatory effect insight from a systematic review. Jadi adalah evidence base yang paling tinggi namanya systematic review. Jadi mengumpulkan seluruh penelitian yang sangat besar secara mendunia,
Kemudian mereka menilai bahwa ketika seorang muslim melakukan puasa Ramadan, Masya Allah, sistem imun yang sudah bersusah payah selama ini kemampuannya untuk melahap sesuatu yang tidak baik dikuati lagi. Disebutlah proses imunomodulator. Ya, di sini teliti hasil penelitian tadi ya, Masya Allah 2017 saya baca sampai Masya Allah, Allahu Akbar, begitu luar biasanya gitu. Ketika di sini kita lihat tadinya proses makan tadi adalah si makrofag ya, garis bawahi tadi. Si makrofag tadi ya. Nah ini, si makrofag tadi, proses makan tadi ya membantu neutrofil yang dominan di fagositosis. Lihat di sini, efeknya adalah meningkatkan makrofag activity. Jadi daya makan, daya telan si makrofag semakin performance. Allahu Akbar. Jadi ini kemudian peneliti di Jepang tahun 2016 dapat hadiah Nobel mengatakan fasting and autophagy. Jadi autophagy adalah sel-sel tubuh yang imun tadi khususnya memakan sesuatu yang tidak baik, baik sel yang sudah harusnya mati, baik tadi benda-benda asing, itu berkeliling mereka akan performance untuk melahap. Ya. Padahal Rasulullah sudah katakan, saumu junnah, gitu ya. Puasamu adalah perisai. Kalau kita mengikuti sami'na wa ata'na saja tanpa perlu riset, kita akan selamat terpapar dari zat-zat yang bertumpuk-tumpuk yang tidak baik selama ini, gitu. Jadi proses autofagi ini dimodulasi atau disupport dengan kita melakukan fasting. Apapun cara fastingnya kurang lebih tadi 12 sampai 14 jam. Ya kalau di daerah tropis ya kita dapat banget jam segitu. Nah, jadi begini prosesnya. Tadi sel-sel tubuh kita ya yang bertugas untuk keliling-keliling ronda tadi, kalau ada sel-sel yang radang, dia akan makan, meluap, menelan. Tapi yang namanya sel tadi kita jangan lupa, yang namanya sel adalah bagian dari makhluk hidup. Dia juga hidup, bertumbuh dan berkembang. Yang namanya ciri-ciri makhluk hidup adalah salah satunya makan dan minum. Kalau kita puasa berhari-hari nggak makan dan minum, ya proses untuk dapat menganulir, mengeliminasi zat-zat tidak baik maupun sel-sel rusak ya tidak akan bekerja. Sehingga kemudian marilah kita, walaupun kita sudah puasa, untuk mengambil efek imun modulator, tapi jangan lupa mengasup yang kita butuh. Oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, dan nutrisi. Nutrisi seperti apa dan air seperti apa? Masya Allah, tabarakallah. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Begitu uswatun hasanah kita bersabda Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih. Rasulullah biasanya berbuka dengan kurma rutab, kurma basah. Sebelum sholat, jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma kering, tamat, kurma matang. Kemudian jika tidak ada, beliau berbuka dengan seteguk air. Umat Islam yang berpuasa, ikutilah sunnah. Bukan berbuka berlebih-lebihan, maaf, langsung buka makan roti, makan nasi goreng, makan sop buntu. Tapi bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah yang ternyata secara saintifik, Masya Allah. Tadi saya sudah katakan, ya, bagaimana autofagi, proses tadi pengelupasan sel-sel kulit mati, gitu ya, benjolan di tubuh, pembengkakan di tubuh. Kalau kita mengasup kurma dan air, ya, karena di sini ternyata kurma mengandung suatu yang disebut adalah energy source, ya, good energy source dengan indeks glikemik baik, ya. Ternyata dia, lihat, sel energi, sel makrofag adalah sel darah putih. Setiap sel tubuh yang mau melakukan pekerjaan butuh energi. Jangankan sel manusia hendak bekerja juga butuh tenaga. Nggak makan, bagaimana manusia bisa bekerja, berangkat ke kantor atau belajar di sekolah anak-anak kita. Sehingga prekursor di hulu kalau seseorang atau sel itu mau bekerja, contoh si makrofag atau sel darah putih tadi mau bekerja melahap sel-sel mati, kalau bahasa mudahnya itu ngeleketek gitu ya, mengumpas itu sel-sel mati terus dilahap, dia perlu yang pertama adalah glukosa. Allahu Akbar. Dan di dalam kurma ketika Rasulullah itu menyarankan berbukalah dengan kurma, kurma itu mengandung glukosa. Yang lebih banyak kandungan glukosa dibanding lemak dibandingkan yang lain. Jadi untuk start over sel tubuh kita yang hendak performance melahap sel darah putih tadi, untuk bisa melahap nah, jadi intinya sel tadi butuh glukosa untuk membuat ATP. ATP adalah adenosin trifosfat, di dalam bahasa seluler adalah merupakan tenaga. Nah, jadi kalau kita
sudah sadar, setelah makan gula, lanjutkanlah. Kita barangkali ya perlu makan yang lain setelah sholat, kita makan sesuatu yang alami, yang mengandung apa? Karena ternyata sel tubuh kita untuk dapat bekerja juga butuh protein, juga butuh tadi karbohidrat sudah ya buat energi, juga perlu kolesterol. Ya, jadi kita juga nggak bisa melupakan selain kita makan kurma, bukan hanya makan kurma saja karena Allah menghamparkan segala sesuatu di muka bumi untuk umat manusia, manfaatkanlah makanan yang mengandung protein dan juga kolesterol karena performance sel tadi butuh energi. Contoh ya makronutrien tadi mengandung glukosa, protein dan juga lemak, juga vitamin dan mineral yang disebut mikronutrien. Kenapa mereka perlu? Karena ternyata ketika kita itu sudah berpuasa 12 jam dan sel tubuh yang namanya makrofag itu ingin performan, dan tahukah kita bahwa ternyata suatu sistem kekebalan tubuh yang membuat makrofag itu dapat bertambah banyak jumlahnya, berkembang biak gitu ya, adalah di dalam saluran cerna. Saluran cerna inilah yang mendapat ya proses pencernaan, ya, tapi ada si empunya badan memasukkan korma, memasukkan kentang rebus barangkali, serat-serat sayur ya, makan semangka, makan pepaya, makan timun gitu ya, sebelum kita makan sesuatu. Karena apa? Ternyata kalau kita makan sesuatu yang alami, di usus tadi akan menghasilkan suatu zat yang disebut SCFA. Ya, short chain fatty acid, dan menguatkan kuman-kuman baik di sini. Dan tahukah kita, ketika sudah sehat keadaan saluran cerna kita saat berbuka puasa, dia akan memanggil si makrofag. Allahu Akbar. Jadi kalau kita berpuasa, ya sudah dapat nih imun modulatori untuk mengaktifasi si makrofag, jangan lupa beri makan si makrofag, sel-sel ronda yang akan melahap sel-sel mati atau sesuatu yang tidak fitrah tadi, dengan cara menyehatkan saluran cerna yang membuat adanya metabolit SCFA. SCFA short chain fatty acid yang mampu nanti membuat hidup makrofag di saluran cerna yang akan dibentuk di sini ya, untuk dapat nanti mulai ronda. Jadi 80% sistem imun dibangun di saluran cerna. Ya, ingat itu. 80% hampir saluran cerna adalah membentuk sistem imun, termasuk tadi menguatkan si makrofag. Jadi kalau kebayang kita nggak makan serat, kita buka puasanya makanan cepat saji, makanan yang dibakar, makanan yang di microwave, makanan semua yang instan food, tidak yang alami, maka serat-serat miskin serat makanan tersebut, maka bagaimana kesehatan saluran cerna kita? Ya, tidak akan terjadi kesehatan saluran cerna. Sehingga di sini dilihat bagaimana SCFA ini adalah faktor dietary factor berperan penting. Jadi buka puasa ikutilah sunnah samina wa ata'na terhadap uswatun hasanah kita, buka dengan kurma dan air putih, tinggalkan yang lain. Ya, insya Allah itu akan lebih baik buat kita gitu ya. Nah, jadi ini ditambah lagi ternyata kalau kita tadi sudah makan baik, kita membuat sistem pencernaan tadi performance untuk menghasilkan sistem imun yang khususnya pemakan fagosit tadi ya, si makrofag, ternyata liver kita merupakan bagian dari saluran cerna. Kita bisa lihat perbandingannya di sini. Begitu banyak proses radang di tubuh, maka kita perlu ada suatu, kalau dibilang suatu yang memanggil lah ya, kalau ada tuh orang pemegang toa gitu. Ayo mari rame-rame sel makrofag pergi ke kulit seseorang, dia tertusuk paku. Nah, begitulah kalau bahasa analogi mudahnya. Itu adanya suatu zat kimiawi yang disebut CCL2. CCL2 ini kalau kita berpuasa, Masya Allah, dia akan menyebabkan migrasi, aktif berpindahnya sel-sel sekumpulan yang memakan sel-sel rusak ke tempat target tujuan, tempat infeksi, cedera, atau radang. Ya Allah, jadi kalau begitu kita berpuasa, kita berbuka dengan sunnah ya, kurma, air, makanan-makanan alami. Ternyata secara tidak sadar, liver kita sudah membuat suatu serangkaian zat kimia CCL2 untuk bisa membuat migrasi berpindah aktifnya sel-sel imun yang tadi dibentuk di saluran cerna untuk segera bertugas di tempat-tempat tujuan yang penuh dengan radang. Apakah tadi radangnya nemplok nikotin di jantung, ya akan datang ke sana sel-sel makrofag gitu untuk melahap nikotinnya. Atau ada tadi sel kulit yang tadi tertusuk paku, ada benda berkarat sehingga kulitnya meradang, ya sel-sel darah putih akan ke sana dengan bantuan dihasilkannya zat CCl dalam liver kalau si empunya badan berpuasa.
Nah, jadi contohnya seperti ini. Proses terjadinya radang tidak bisa kita hindari ya, qadarullah misalnya terjadi gitu. Allah ingin salah satu wasilahnya tidaklah seorang mukmin tertusuk duri ataupun sakit kecuali Allah sedang mengampunkan dosanya. Jadi ridho saja. Ini kita lihat ilustrasinya. Tertusuk duri timbullah peradangan. Ya, kemudian terjadi tusukan. Nah, karena terbuka, segala sesuatu yang terbuka, port di enter, misalnya kompleks perumahan ada security di portal. Sebenarnya dalam membarikade bukan ada kalau tidak ada penduduk memang dalam komplek yang mau masuk ya dijaga. Tapi kalau ada orang yang tidak berpenduduk asli akan dihambat gitulah. Tapi karena terbuka ya barikade kulit tadi, maka ada kuman oportunis yang seyogianya tidak dalam tubuh dia akan gampang masuk karena tadi terbuka lah cedera ya. Ternyata setelah terbuka tadi pembuluh darah tadi kan terjadi sudah pelebaran sel-sel darah merah pembuluh darah mengecil kemudian membesar, dia akan memanggil tadi karena ada benda asing sel darah putih untuk mengakomodir nih, help me gitu misalnya ya tadi seperti analogi animasi yang saya sudah sampaikan. Terjadi tadi zat histamin ya satu zat yang memang dari tubuh untuk membuat satu senyawa yang dilepaskan untuk memanggil siapa. Yang kemudian terjadi pembengkakan tadi ya untuk memanggil si tadi sel darah putih yang di dalam darah dia akan ke target. Nah, tadi ini perlu CCL2 yang dari liver tadi untuk ke target si jaringan tadi. Kalau si empunya tadi berpuasa, bayangkan Masya Allah. Ini tadi ya kita lihat kembali biar para jamaah paham itu betapa luar biasanya ketika kita fasting, dia mengaktifasi proses ya biokimiawi yang sangat kecil di tubuh. CCL2 adalah merupakan terjadinya pemigrasian aktif berpindahnya sel-sel darah putih tadi yang di pembuluh darah terjadi sampai ke target yang rusak. Kalau tadi tertusuk ya ketertusuk. Kalau tadi kita makan plastik masuk ke saluran usus ya dia ke usus gitu untuk nyari si BPA bisphenol misalnya. Dan tadi kemudian karena kita berpuasa makannya kurma, ya minumnya air gitu, makannya zat-zat yang sangat baik, makrofagnya dapat nutrisi, dapat glukosa. Ya, sehingga dia performance untuk melahap bakteri yang tadi tidak diundang masuk gara-gara terbukanya port di enter gara-gara tertusuk. Nah, jadi bagaimana puasa itu tadi memodulasi, bagaimana sel-sel imun itu menjadi lebih agresif lah secara positif ya, untuk menuju ke tempat sasaran jaringan yang rusak. Apakah itu bengkak, apakah itu rusak, apakah itu tumor. Ya, sebenarnya kalaupun ada orang benjol, kok ada ya tiba-tiba benjolnya bisa ngecil sendiri? Kok ada pasien tadi berobat ke dokter Meti kista gitu ya, ovarium. Sebulan dia berusaha puasa, Daud, kemudian makan asupan yang benar, datang lagi ke dokter Meti bulan depan di USG bisa mengecil kistanya. Yang mengecilkan kista adalah sel-sel darah putih yang melahap sel-sel jaringan kista tadi yang tidak baik. Karena tadi didukung dengan habitnya berpuasa sunnah karena Allah, kemudian mengasup buka puasa dan sahurnya yang baik, sehingga performance sel darah putih, livernya kuat menghasilkan CCL2 dan menyuruh sel-sel pemakan tadi sampai ke target organ yang rusak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah kita sebagai seorang dokter dan saya berkecimpung di dunia sains gitu, saya berusaha gitu membaca Quran dengan kemampuan akliyah kita, ya mentadaburi ayat-ayat kami ya Allah, begitu sempurnanya lah sunnah, ya Al-Quran yang benarnya luar biasa ya, dan sunnah Rasulullah menyuruh umatnya untuk makan kurma. Kurma itu baik sekali, membuat energi performance sel itu dapat dari glukosa. Kenapa nggak dibilang gula pasir atau sirup? Karena kita juga harus menjaga kesehatan secara integratif. Kalau terlalu manis, indeks glikemiknya tinggi, yang kasihan pankreas. Nanti pankreas mengeluarkan insulin terus-menerus, lama-lama dia nyerah, akhirnya terjadi resistensi insulin. Kalau pankreasnya sudah tidak mampu menghasilkan insulin, terjadi diabetes mellitus. Tapi karena kurma itu indeks glikemiknya baik, pankreas tidak terlalu aktif mengeluarkan insulin. Nah, jadi demikianlah ketika kita berpuasa, kita mendukung regenerasi untuk membersihkan segala kecederaan tubuh, baik di permukaan maupun di dalam tubuh, sebagai upaya membuat renewable selular kita untuk bisa regenerasi. Baiklah, segala yang sempurna datangnya dari Allah, segala kekurangan datangnya dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Dr. Meti untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Bapak Ibu para jamaah, kajian spesial Ramadan 1442 Hijriah. Kita tadi sudah menyimak ya, kemudian juga membaca presentasi dari beliau. Ada materi yang bisa dilihat biar lebih jelas begitu tentang bagaimana puasa sebagai metode operasi tanpa pisau untuk peradangan ya, peradangan yang kronis khususnya yang selama 1 bulan ini kita biarkan, kita abaikan, atau bahkan mungkin sebagian dari kita nggak mau tahu dengan sistem-sistem yang ada dalam tubuh, sehingga ya udah terserah, makan terserah, gaya hidup terserah, yang lain-lainnya, padahal itu amanah dari Allah yang harus dijaga untuk menjaga keseimbangan tubuh dan bagian dari mensyukuri nikmat. Kalau tidak disyukuri, takutnya kita jatuh pada kufur kepada nikmat tersebut. Oke, untuk sesi tanya jawab ini sudah kita mulai ya, karena biasanya memang masalah kesehatan dengan Dr. Meti pasti banyak yang nanya, jadi kita punya waktu panjang untuk sesi tanya jawab sampai jam 11 nanti, 1 jam lebih ya. Silakan untuk bertanya langsung bisa melalui audio, klik fitur raise hand, angkat tangan dan konfirmasi ke admin, nanti akan kami sapa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan melalui teks bisa Anda tulis dan kemudian kirim di fitur Q&A. Yang pertama, Nur Ainun Istiqomah ya. Oke, baik. Silakan di unmute Zoom-nya Nur Ainun Istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana ini? Di Makassar. Di Makassar. Oke, dari Makassar kita ke Jambi ke Dr. Meti. Silakan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair dok, sudah diberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Saya juga baru tahu setiap detailnya bahwa ada peradangan dari akut ke kronis dan itu ternyata bisa terbantu oleh puasa. Jadi begini dok, saya langsung ke pertanyaan dan ini dialami oleh saya langsung. Selama dari awal puasa, dari 1 Ramadan hingga saat ini, saya berpuasa dan alhamdulillah belum ada yang bolong, belum datang tamu ceritanya kalau bagi wanita. Namun dari awal berpuasa hingga sekarang, terhitung insya Allah sampai nanti di 23 Ramadan, kondisi tubuh yang saya rasakan justru semakin drop dari hari ke hari. Karena memang sebelum saya memasuki Ramadan, itu memang ada kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berpuasa dikarenakan sistem bukan autoimun sih dok, cuman ada perubahan sistem pencernaan. Hal itu menyebabkan saya jadi lemas setiap kali berbuka dengan yang sunnatullah yang seperti dokter sarankan kurma dan air. Saya tidak tahu saya terserang panik atau bahkan saya sudah konsultasi juga ke psikiater, tapi itu berpengaruh ke pencernaan karena kadang langsung keringat dingin, padahal konsumsinya hanya kurma dan air dan itu tidak menambah energi untuk saya. Nyaris itu menyebabkan saya hambat untuk melakukan sholat tarawih. Jadi alhasil saya tidak bisa melakukan sholat tarawih yang seperti di masjid continue begitu, hanya di rumah dan itu istirahat dari 2 rakaat istirahat dulu karena harus mengumpulkan energi. Jadi harus seperti apa untuk mengaktifkan sistem autofagi pada tubuh yang bisa meningkatkan kekebalan imun. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu karena saya bingung pola makan yang harus seperti apa lagi yang mungkin harus diperbaiki untuk mengaktifkan autofaginya dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur dari Makassar, silakan Dr. Meti. Ya, baik, bismillah. Baik Bu Nur, yang pertama saya ingin kembalikan azam kita. Tidaklah mungkin puasa menyakiti hamba Allah. Yang pertama ya, jadi jangan sampai gara-gara saya puasa saya jadi drop. Nauzubillah, jangan. Tapi kita mundur ke hulu. Bagaimana lifestyle kita? Jadi tubuh itu pasti seimbang Allah. Apakah kita sudah muhasabah? Apakah kita baru hidup sehat baru sebulan atau setahun belakangan, sementara usia kita barangkali 30, 15 tahunnya kita masih jauh dari
healthy lifestyle ya. Jadi begini, kenapa orang banyak ketika berubah hidupnya, ketika dia pernah menderita penyakit yang kronis sebelumnya, ada terjadi perubahan yang dahsyat yang disebut gejala-gejala yang namanya withdrawal dari detoksifikasi. Tubuh itu menumpuk toksin, apapun jenisnya, adalah di seluruh jaringan tubuh dan terendap dalam lemak. Karena lemak nggak bisa keluar lewat urin. Dia harus melalui proses konvertisasi dari lemak, itu zat-zat toksin akan dibuat proses enzimatis dibawa ke liver. Dari liver, ya dengan cukupnya nutrisi kita ya di kajian yang lain barangkali, kita akan mencukupi zat-zat oksidan kita, asam amino kita, gitu yang merubah sesuatu, tidak lagi mengasup makanan instan, roti, mie instan, lapar makan cemilan yang digoreng gitu. Akhirnya kalau liver ini baru membongkar toksin di badan, dia akan keluar seluruh aliran darah, termasuk kelenjar getah bening, lalu diubah ke fase 2, baru disampaikanlah kepada ginjal untuk keluar lewat urin atau disampaikan kepada duktus kelenjar empedu untuk nanti dikeluarkan lewat tinja. Ya, jadi kenapa ada orang, saya juga pernah mengalami seperti Ibu alami, hidup saya benar-benar sedentary lifestyle long time ago. Kemudian saya berubah menjadi orang yang ingin istiqomah gitu, memakan apa yang Allah perintahkan dalam Quran sebagaimana pernah saya tulis dalam buku saya Nutrisi Genku. Saya mengalami 2 tahun keadaan kulit melepuh, gagal liver dan ginjal demi Allah. Tapi saya terus istiqomah, saya muhasabah diri. Allah, saya umur sekitar 40, mungkin saya nyampah di umur 25, baru setahun saya berubah hidup sehat, pantas pembongkaran ini akan membuat saya withdrawal symptom. Ya, proses pembongkaran ini akan diangkut ke tubuh dan akan dikeluarkan. Yakinlah, sedikit lagi ketika kita sudah istiqomah dan tidak ada asumsi bahwa gara-gara puasa kita drop, gara-gara saya makan kurma saya lemes, bukan karena itu. Tapi karena ada proses detoksifikasi yang masih panjang, yang akan berdampak terhadap gejala-gejala. Pertama, lemah, ngantuk, bahkan kadang bau mulut, bahkan kulitnya menjadi beruntus, bahkan kadang rambutnya rontok. Tapi istiqomahlah terus, karena Allah menjamin keseimbangan. Masa kita akan lupa ayat Quran tentang keseimbangan? Kata Allah, ya barangkali tadi jawaban buat Ibu, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama, mengalami proses detox yang panjang, bukan hanya sebulan, 2 tahun, tapi kemudian Allah buat performance lagi sel saya, dari sel yang rusak menjadi pulih, dengan saya mencukupkan asupan dan istiqomah menjalani puasa-puasa. Jadi, menurut pendapat saya, karena saya juga sebagai praktisi yang memberikan penyuluhan dan banyak saran-saran kepada sahabat-sahabat penderita penyakit kronis degeneratif, memang banyak, sedikit banyaknya gejala yang berat, tergantung seberapa banyak toksin yang sudah memapar bertumpuk di jaringan lemak tubuh kita, atau di tubuh di jaringan apapun. Jadi, untuk supaya tahu seperti apa, barangkali setelah kajian saya akan sharing pola puasa yang saya susun, asupan detil makanannya yang mengandung zat-zat namanya antioksidan ataupun asam amino yang mensupport detoksifikasi liver. Saya bisa share melalui nanti mungkin Masjid Al-Irsyad, sampai apa jenis karbonya, apa jenis proteinnya saya susun bersama guru saya, profesor dari ahli gizi dari IPB Bogor. Dan insya Allah itu akan membantu para sahabat jangan lagi merasa kalau gara-gara puasa kita jadi drop. Tidak sama sekali. Yakin. Bahkan ada penyakit kanker sekarang di luar negeri dengan integratif medicine, sebelum di kemoterapi kanker, pasien kanker disuruh berpuasa intermittent fasting. The best treatment for cancer adalah puasa. Jadi membuat suatu sensitivitas dari obat kemoterapi pada kanker, Masya Allah. Jadi semangat pada Ibu yang menjalani puasa, insya Allah bukan gara-gara puasa Ibu jadi lemah, tapi ada proses tubuh untuk mencapai keseimbangan sehingga terjadilah gejala withdrawal symptom. Demikian jawabannya. Masya Allah, jadi proses itu yang harus kita jalani, dokter ya. Ya baik, benar. Ibu Nur terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ummu Hamzah di Malang juga bertanya melalui audio langsung ya. Saya sapa Ummu Hamzah, Assalamualaikum. Silahkan di unmute Zoom-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan langsung kepada pertanyaannya. Ya, Dokter Meti, jazakumullah khair atas ilmunya. Begini dok,
tentang puasa, ibu menyusui kan boleh mengambil rukhsah ya. Ini Ya. karena saking irinya dengan orang-orang yang berpuasa, jadi sampai ingin bertanya bagaimana caranya biar ibu menyusui ini bisa mendapatkan manfaat seperti orang-orang yang berpuasa juga, Dok. Dan pertanyaan kedua tentang jika ada benjolan-benjolan di ketiak itu apakah normal ya, Dok, untuk ibu menyusui? Begitu saja, Dokter. Jazakumullah khair. Baik. Masya Allah. Waalaikum. Terima kasih. Silahkan Dokter Meti. Ya, baik. Ibu, ya Alhamdulillah kita mengenal kemudahan rukyah ya bagi ibu hamil, menyusui, bahkan sakit boleh tidak berpuasa. Itu maha rahman rahimnya Allah, Uswatun Hasanah sudah menyabdakan demikian. Tapi kalau misalnya ibu ingin berpuasa, kita harus ukur diri. Yuk kita periksa labor kita. Karena begini Bu, kita itu saat hamil, saat menyusui, kalau ingin berpuasa, kita harus tahu keadaan diri kita. Contoh hal-hal yang paling penting. Apakah berat badan kita sudah mencukupi? Jangan-jangan kita termasuk kategori kahektik ya, atau kurus gitu, ya, kurang energi kalori. Bagaimana kita mau menahan kalori restriksi, sementara kita harus berbagi kepada janin atau anak kita. Jadi kalau ibu kurus, ibu naikin dulu deh kategori indeks massa tubuhnya yang normal dulu, ya, supaya tidak kekurangan energi kalori. Nanti kalau kalori kita kurang mau berpuasa, anak kita kurang kalori, bagaimana mau tumbuh dan berkembang? Pertama itu berat badan kita bagaimana, ya? Kalau ibu merasa berat badannya kurang, jangan. Kan ada rusyah, kemudahan dari Allah dan Rasulullah sudah sabdakan. Yang kedua adalah bagaimana tadi suatu zat mutlak dalam tubuh yang kita harus asup, yaitu oksigen. Oksigen berkaitan dengan hemoglobin, berhubungan dengan HB. HB berhubungan darah merah. Ayo periksakan bagaimana kadar darah merah ibu. Apakah ibu kategori anemia? Kalau ibu anemia HB di bawah 11, kategori minimal 11 untuk wanita menyusui dan hamil, ibu mau berpuasa, bagaimana ibu mencukupi oksigenasi sampai kepada janin atau bayi kita? Ya, berikutnya adalah bagaimana pola makan kita. Kalau pola makan kita masih kita hitung ada nih secara saintifik mengukur kebutuhan kalori seorang individu berdasarkan usia, berat badan, dan aktivitas kita. Namanya basal metabolic rate. Silakan ibu hitung. Kalau ibu misalnya berat badannya segini, umurnya segini, aktivitasnya sedang misalnya ya, total 2.300 kilokalori. Ibu bisa lihat gitu, banyak kok di gadget-gadget aplikasinya untuk membuat, oh makan saya harus 100 gram nasi, saya harus makan ikan 3 potong, saya harus minum 2,5 liter. Itu ibu harus paham. Nah, tambahin kalau ibu berpuasa, tambahinlah kurang lebih 1/3 dari porsi ibu yang tadi, kalorinya. Baru ibu akan mencukupi hak anak ibu untuk dapat berpuasa. Tapi kalau kita hanya seenak kita, ya kita dapat pahala gitu ya, kita tidak mengukur diri secara objektif, nanti kita tidak sadar kita menzolimi, ya. Kata apa? Banyak ibu-ibu hamil berpuasa, ketika sudah berpuasa tidak minum, kita butuh 2 liter. Sahur dan bukanya cuma minum 2 gelas, jadi kurang lebih cuma 800 cc. Bagaimana mencukupi kebutuhan air ke tubuh anaknya? Bagaimana mencukupi kebutuhan air dalam metabolisme tubuhnya? Ya, jadi kalau saya ketika seorang wanita ingin cerdas, ingin mampu berpuasa ketika dia hamil dan menyusui, ukur diri dulu, baru kita melaksanakan. Kalau kita nggak mampu mengukur diri, ambil rusyadnya saja. Misalnya, aduh ribet banget mau periksa labor, butuh uang lagi keluar ke laboratorium. Ya sudah, ambil rusyadnya. Bukankah pahala menyiapkan makanan buat suami dan anak-anak juga Masya Allah, berlimpah dari Allah. Mungkin barangkali kita bisa tilawah Quran, bisa khatam Quran berkali-kali. Ya, jadi saran saya demikian Bu, tips dan triknya jika ingin berpuasa, silakan ukur diri, periksa keadaan tubuh ibu sebelumnya. Demikian jawabannya Ustaz. Baik, Ummu Hamzah, demikian ya. Ini juga ada beberapa sepertinya pertanyaan tentang ibu hamil yang berpuasa. Oke. Oh iya, tadi saya lupa Ustaz, maaf, benjolan tadi ya. Ya, Nah, benjolan tadi, jadi begini, suatu proses dalam, maaf itu ya, ibu menyusui, payudara adalah kelenjar alveoli menghasilkan susu gitu ya, proses laktasi. Kalau ada suatu, misalnya blokade aliran di sana, blokade aliran misalnya kurang lancar menyusui gitu ya, ada pembengkakan, maka sistem imun itu berusaha untuk membantu. Kok ada yang tidak lancar ya, dia akan rame-rame ke sana. Sunatullah, sistem imun itu ada 2 tempatnya, leukosit di pembuluh darah dan kelenjar limfosit itu ada di sel-sel kelenjar limfoid ada di kelenjar getah bening.
Dan sentinel-sentinel kelenjar getah bening benar ada di bawah leher, ada di bawah ketiak, ada di selangkangan. Itu kalau ada sesuatu yang sifatnya radang, ya contoh aliran tadi membendung, dia akan berkumpul di sana untuk membantu mengevakuasi apa yang menjadi hambatan. Jadi itu hal yang wajar. Jadi Ibu coba lancarkan aliran ASI, kalau sampai ada infeksi, misalnya ada gejala sampai demam, bengkak, panas, memerah, silakan boleh Ibu cari tahu untuk obat-obatan anti peradangan yang sifatnya akut, tapi bukan menjadi solusi terus-terusan. Nah, jadi itu adalah gejala adanya peradangan di sana. Demikian jawabannya. Demikian untuk Hamzah di Malang, dan yang lain Bapak Ibu juga bisa berinteraksi melalui audio langsung ya dengan Dr. Meti. Klik fitur raise hand, angkat tangan, dan konfirmasi ke admin Anda ingin bertanya langsung. Saya bergeser ke Q&A yang sudah masuk di pagi hari ini. Yang pertama dari Marisa Melana. Assalamualaikum dokter, saat puasa kita makan di luar jam makan biasanya, yaitu sahur sebelum fajar dan jam berbuka setelah tenggelam matahari. 2 jam makan ini apakah berpengaruh kepada metabolisme tubuh? Apakah memperbaiki atau bisa meningkatkan fungsi metabolisme? Baik. Ya, pertanyaannya sangat baik. Jadi kita beralih kepada sistem jam biologis tubuh. Jadi ritme tubuh kita memang benar, ada jam piket sistem pencernaan yang berhubungan dengan sistem sirkadian atau jam biologis. Nah, jadi secara ilmiah kita ada 2 hormon yang mengatur manusia untuk rileks tidur atau untuk aktif bangun. Ya, seperti waktu tadabur siang dan malam, kajian setahun lalu di Masjid Al-Irsyad juga dibicarakan. Jadi ada 2 hormon yang namanya melatonin dan kortisol. Melatonin membuat manusia itu suruh tidur, rileks, semua sistem tubuh untuk istirahat dulu, dan kortisol itu untuk mengaktifasi. Dari beberapa riset, kurva-kurva tersebut Masya Allah, ketika muslim berpuasa tidak menabrak kurva-kurva fungsi dari keluarnya hormon melatonin dan kortisol. Contoh, hormon melatonin keluar pada pukul 9 malam sampai pukul 3. Dan puncak-puncaknya adalah pukul 12 malam sampai pukul 2 malam dini hari. Artinya melatonin itu ada untuk menyuruh tubuh rileks, ya paham di sini. Dan kemudian pukul 3, pukul 4 sudah ada hormon kortisol untuk mengaktifasi serangkaian sistem metabolisme, pencernaan, imunitas, hormon, dan syaraf. Jadi kalau kita sahur di atas pukul 3 ya pukul 4, kortisol sudah ready dan tidak menyalahi sunnatullah untuk aktivasi metabolisme. Dan berbuka puasa, kita mungkin jam 6, jam 7, paling lama jam 8, habis tarawih jangan makan lagi tapi ya karena batas jam 9 tubuh sudah berganti, kortisolnya berubah menjadi melatonin karena di malam hari demikian secara sunatullah. Jadi kalau kita berpuasa mengikuti apa yang disunahkan, ada apa yang diperintah dalam agama kita, yaitu sahur ya di pagi hari sebelum subuh dan sampai nanti kita berbuka di maghrib ya sampai batas kurang lebih ya jam 8. Insya Allah tidak menyalahi atau menabrak jam biologis tubuh untuk sistem metabolisme pencernaan dan penyerapan. Masya Allah. Demikian jawabannya, Ustaz. Oke, demikian terima kasih sudah bergabung melalui Q&A. Kami juga mengajak Anda untuk bertanya langsung melalui fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung ya menanyakan pertanyaan kepada Dr. Meti. Kemudian pertanyaan dari Ibu Diah di Banjarbaru. Oke, ini tadi berkaitan dengan makanan ya. Apakah makan ayam broiler itu dokter bisa menyebabkan kanker usus dan kista untuk wanita? Baik. Jadi bismillah, berbicara tentang penyakit degeneratif khususnya pada tumor atau kista, adanya suatu rangsangan yang terus-menerus sehingga sel itu merasa protes kepada yang punya badan. Jadi saya sering menganalogikan ketika perusahaan itu memberi sesuatu perlakuan tidak baik pada karyawan, maka karyawan bergerombol di depan perusahaan untuk berdemonstrasi. Penyakit kista, tumor, apapun ya, itu adalah sesuatu yang diberikan tidaklah yang dia butuhkan. Organ hormon pada wanita ada 3 yang dominan di dalam tubuh. Pertama ovarium, indung telur. Kedua rahim, yang ketiga payudara. Organ hormonal ini diatur oleh hormon juga. Ya disebut hormon reproduksi adalah hormon estrogen dan progesteron. Kenapa tadi makanan yang tinggi, contoh tadi broiler,
Broiler adalah suatu asupan makanan yang tinggi yang namanya lemak. Ya, lemak apa? Lemak jenuh karena ayam tadi dalam 3 minggu besar sekali, cepat sekali ya. Jadi kandungan lemak yang sangat trans tadi tidak sehat, lemak jenuh tadi adalah suatu bahan baku dibentuknya hormon. Jadi hormon misalnya estrogen pada wanita itu asal hulunya adalah kolesterol. Kalau yang kita asup jenis kolesterol jenuh atau tidak baik, maka yang akan membuat hormon estrogen akan lebih tinggi. Sehingga kalau estrogen tinggi pada manifestasinya pada sel ovarium jadi tumbuh berkembang secara berlebihan sehingga timbullah kista, hiperplastis, hipertrofi bahasa kedokteran. Kalau dia mengenai sel dinding rahim yang juga punya reseptor estrogen, mengenai namanya mioma uterin, ya tumor jinak pada rahim. Kalau dia mengenai endometrium dinding rahim, dia akan kena penyakit penebalan dinding rahim atau hiperplasia endometrium. Kalau dia mengenai reseptor estrogen di payudara, ada tumor payudara. Karena tadi asupan yang merupakan bahan baku dari hormon tadi berlebihan. Kenapa bedanya dengan ayam kampung? Ayam kampung kalau diteliti lemaknya jenis lemak yang lebih sehat. Dan alangkah baiknya kalau ibu mengasup ikan. Karena ikan dari laut kah, dari air tawar kah ya, insya Allah sumbernya ikannya juga sehat gitu ya, tidak tercemari oleh polutan air gitu. Ikan tersebut mengandung lemak sehat. Contoh omega 3, omega 6, omega 9. Nah itu kategori kolesterol baik. Nah kalau kolesterol sumbernya sudah baik, maka hormonnya baik. Ketika hormonnya baik, maka perintahnya kepada sel-sel yang mempunyai reseptor hormon tadi juga baik. Nah, begitu. Jadi bukan hanya ayam broiler, termasuk nanti sumber lemak jenuh lainnya. Makanan yang digoreng, pisang digoreng, gorengannya apalagi sudah 10 kali goreng. Minyak yang dipanaskan berulang-ulang akan berubah struktur kimianya menjadi lemak trans ya. Jadi rantainya lebih rigid karbonnya sehingga ketika masuk ke dalam tubuh selain mempengaruhi hormon berlebihan tinggi estrogen juga membuat penyakit kekakuan pembuluh darah atau aterosklerosis. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan kenapa makan sesuatu makanan yang kurang alami dapat menimbulkan penumpukan lemak tidak baik, dan lemak tidak baik merupakan sumber terbentuknya hormonnya berlebihan dan dominan akhirnya mengaktifasi kelenjar-kelenjar yang mengandung reseptor hormon tersebut. Demikian jawabannya ya Bu. Demikian Ibu Diah di Banjarbaru, terima kasih. Kemudian tadi ada beberapa yang angkat tangan ya, silakan bisa konfirmasi ulang ke admin kajian sehingga nanti Anda bisa kami sapa langsung. Ini berikutnya tentang ibu hamil tapi masalah nutrisi dokter. Ada 2 ya, saya bacakan langsung biar bareng. Ibu Mariam, Umu Mariam di Wonogiri, apa yang harus diperhatikan untuk ibu hamil yang menyusui, ibu hamil dan menyusui yang berpuasa terkait nutrisi agar tidak berbahaya bagi ibu dan janin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Adam, ini menanyakan istri beliau usia 39 tahun, ini sedang hamil dan kondisinya thalassemia minor alpha. Kehamilan kali ini lebih cepat lelah, paha, panggul, tulang duduk cepat pegal, kemudian sering kontraksi saat aktivitas ringan. Apa saran dokter untuk mensyukuri kondisi ini? Ya. Pertanyaan yang pertama, barangkali jawabannya sama seperti Ibu tadi ya, yang bertanya tentang bagaimana menyusui biar dapat sama itu pengen berpuasa. Yang pertama, Ibu hamil dan menyusui, silahkan ambil rukyahnya saja, kemudahan tidak berpuasa. Kecuali saya garis bawahi, Ibu sudah mengukur diri tadi. Apakah berat badan ibunya sudah cukup, kadar HB hemoglobinnya normal, ya. Belum lagi tadi kadar misalnya zat ferritin, ya banyak lagi kalsiumnya, serum vitamin D-nya. Kalau semuanya baik-baik saja, silahkan. Kadangkala kita tuh secara blind aja gitu, puasa, tapi nggak tahu kita anemia, kita kurang kalsium, kita kurang vitamin D. Akhirnya untuk diri kita saja sudah kurang, gimana memperbaiki kepada anak? Nanti jolim. Kita tidak memberikan hak-haknya anak kita, masa 9 bulan dalam kandungan jadi sia-sia, tidak membuat sesuatu yang membuat anak kita siap untuk dibentuk jasadnya. Ya. Jadi kalau saya sebagai SPOG,
saya sebelum menyarankan ibu boleh berpuasa, saya secara objektif karena kita sebagai manusia diberikan akal untuk berpikir dan mengukur diri, dan kita hidup di zaman modern, pergi ke laboratorium. Periksakanlah seperti yang tadi saya sampaikan, timbang berat badan, periksa kadar besi kita, periksa kadar ferritin kita, periksa kadar vitamin D kita. Insya Allah ya, hal-hal itu kalau semuanya baik silahkan, tapi kalau semuanya tidak baik, jangan buat anak kita menjadi terjolimi karena kita kurang mempersiapkan untuk puasa nanti. Untuk bagaimana caranya, saya selalu bilang bersabar. Kalau sudah oke dok, baik-baik saja. Baik, ibu harus mengukur kebutuhan kalori ibu. Seperti ini ya, rumusnya ada, nanti bisa saya bantulah setelah kajian biar ibu. Ataupun banyak kok, begitu banyak ilmu-ilmu gizi yang menjelaskan tentang basal metabolic rate. Jadi saya tuh ingin sesuatu terukur agar tidak salah gitu. Karena kita juga dibekali ilmu-ilmu yang sudah berkembang luar biasa tentang ilmu gizi. Jadi demikian, karena hal yang sangat perhatian sekali untuk ibu hamil dan menyusui dalam berpuasa. Bahkan guru-guru ilmu fikih juga sudah mengatakan bahwa memang kita dibolehkan kok, ambil kemudahan. Ya, demikian. Apakah caranya membayar fidyah, apakah kita mengkodo ya, itu terlepas dari bagaimana mazhab-mazhab yang diyakini. Tapi kalau saya sebagai tenaga kesehatan, saya mengatakan ukur diri dulu, baru silakan berpuasa. Demikian sarannya Ustadz untuk pertanyaan pertama. Untuk yang kedua tentang thalassemia minor dan mayor, ini merupakan suatu kelainan rantai alfa dan beta pada hemoglobin sang istri ya Pak, gitu ya. Dan ini terjadi saat proses ya dibawakan, diturunkan oleh kedua orang tua sang istri tadi gitu. Dan ini ya kita bersyukur karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin membebani di luar kemampuan kita. Tapi bagaimana kita menyikapi ternyata kalau penderita-penderita thalassemia ini, kita akan lebih cepat kerusakan sel darah merah, sehingga kadang-kadang kita hidupnya butuh transfusi darah yang lebih sering gitu ya. Jadi bagaimana supaya tadi sel-sel darah merahnya tidak cepat rusak gitu ya. Kita cukupkanlah bahan baku makanan yang dapat mensupport sel-sel darah kita. Sel-sel darah ini dibentuk di sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bone marrow, di mana dibutuhkan pertama tetap makronutrien, karbohidratnya seperti apa. Ya boleh makan nasi, silakan nasi yang berserat. Kemudian proteinnya dari makanan dari ya ikan-ikanan, telur, ayam kampung, ataupun madu, merupakan sumber asam amino. Lemaknya dari misalnya minyak zaitun, makan ikan, gitu ya, tidak makan goreng-gorengan dan lemak-lemak jenuh. Kemudian vitamin mineralnya ya selalu mengkonsumsi sayur dan buah sebelum kita makan makanan pokok. Ditambah mensupport makan-makanan fermentasi. Masya Allah, beberapa pasien-pasien saya yang berubah lifestyle-nya, tidak menyentuh makanan-makanan cepat saji, tidak diolah berlebihan, alhamdulillah terjadi penurunan kebutuhan transfusi darah pada penderita thalassemia. Jadi saran saya adalah ibu disupport secara psikologis agar tetap tidak merasa kecil hati dengan penyakitnya, karena yakinlah sang istri adalah orang yang spesial. Kemudian berubah bagaimana kita mencukupi kebutuhan sel tubuh dengan cara memasukkan tubuh kita sesuatu yang lebih alami. Kalau masih bingung polanya, silakan download. Ada kok panduan bagaimana isi piringku Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sana jelas sekali. Setengah piringnya adalah sayur dan buah, seperempatnya lauk hewani atau nabati, seperempatnya adalah jenis karbohidrat. Silakan patokan itu, ya. Jadi bukan nasinya setengah, tapi sayur dan buahnya setengah. Pilihlah buah-buahan lokal, gitu. Atau itu bisa juga diadaptasi dari Harvard Plate. Jadi sebenarnya direferensikan dari piring Harvard yang sudah diuji secara saintifik. Atau lagi diet Abasa yang sering kita selama ini sering disiarkan dengan sahabat-sahabat pendakwah kedokteran gitu Islam ya. Bagaimana ternyata 4/6 adalah sayur, buah, dan biji, 1/6-nya adalah lauk hewani, 1/4-nya adalah air. Jadi begitu, jangan sampai bingung. Semua untuk maintenance tubuh adalah asupan dari luar. Dan yang jangan lupa juga, yang memerintahkan tubuh ini dapat berfungsi adalah otak. Otak adalah bagaimana kita menenangkan otak kita dengan perasaan-perasaan yang sangat menenangkan. Jadi kalbunya ditenangkan, jangan sampai jadi berkecil hati. Insya Allah, saya yakin ibu yang menderita thalassemia minor ataupun mayor adalah orang spesial. Tinggal lagi bagaimana mengazamkan, memilih makanan-makanan yang lebih toyib sehari-hari. Demikian saran dari saya, Ustaz. Baik, Pak Adam di Tangerang terima kasih, dan juga tadi Ibu Suryani ya di Wonogiri, kemudian Ayu Wahyuni Endila.
Dokter Meiti, Masya Allah ya dok, begitu luar biasa Allah dan Rasulullah setelah mendengar penjelasan dokter tadi. Dan pertanyaannya bagaimana jika kalau berpuasa tapi sahurnya hanya air putih saja karena sering tidak sempat makan. Apakah tetap berdampak positif puasanya itu untuk tubuh? Ya, baik. Ya, bismillah. Semoga Allah jaga kesehatan Ibu. Ya, memang kita ada kisah-kisah kok bagaimana Ibunda Siti Fatimah juga berpuasa dengan setengah kurma gitu ya, Bu ya. Tapi untuk keadaan sekarang kalau tidak sempat berarti kita masih ada rezeki ya untuk membeli bahan makanan ya Bu ya. Jadi kalaupun nggak sempat masak minimal ada kurmanya deh gitu. Karena tadi kan sudah ingat bagaimana di hulu tadi energi dari sel butuhnya gula yang pertama. Ya, sel itu butuhnya pertama gula. Sehingga Rasulullah kenapa ya ketika manusia bangun pagi disuruh makan kurma ajwa pagi hari. Karena sebelum start over untuk aktivitas kita perlu mengaktifkan sel tubuh kita dengan energi ya glukosa tadi yang sudah saya sampaikan ilustrasinya tadi ya Bu gitu. Kalaupun air tambahin deh Bu kurma dengan bilangan ganjil walaupun cuma sebutir. Kenapa demikian? Otak kita ini 80% makanannya adalah glukosa. Otak adalah sentral yang memerintah seluruh sistem organ. Kalau kita kurang glukosa, bagaimana kita mau konsentrasi? Kalaupun saat ini kita belum cuti ya bekerja, nanti sampai kantor ngantuk, nggak produktif. Ya, jadi ayo azamkan kita harus minimal tadi air putih dan kurma. Kalau nggak sempat yang lain, ya nggak masalah tambahin lagi. Besoknya tambah semangat kurma plus semangka, kurma plus timun kan nggak harus dimasak gitu ya. Insya Allah itu akan lebih baik buat kita. Demikian jawabannya. Baik, ini yang masalah ibu hamil ada banyak yang nanya ternyata ya, termasuk ada yang testimoni. Saya bacakan testimoni boleh ya dokter ya, ini dari Ibu Mida di Tangerang. Benar sekali apa yang disampaikan dokter, 3 tahun lalu saya nekat berpuasa di saat bulan Ramadan dan kehamilan baru jalan 7 minggu. Qadarullah tiba-tiba ada flek dan ketika diperiksa ternyata janin di kandungan saya sudah mati dan tidak berkembang. Sekarang saya tahu kalau ternyata puasa itu tidak perlu dipaksakan untuk ibu hamil seperti itu dan karena saya juga memiliki berat di bawah normal pada waktu hamil. Ya ini testimoni dari beliau yang disampaikan Dr. Meiti tadi harus kita harus mengenali tubuh kita dokter ya, mampu atau tidak. Ya, oke. Saya beralih ke yang lain. Untuk fitur raise hand silahkan masih kami buka ya. Mau bertanya langsung dengan Dr. Meiti dan Q&A yang sudah masuk berikutnya adalah oke. Sebentar ini masalah gula, kurma. Dokter izin bertanya, apakah kurma itu untuk orang yang memiliki penyakit gula juga bagus? Karena selama ini alhamdulillah suami sudah jarang makan yang manis-manis kecuali hanya kurma 3 butir. Itu bagaimana ya dok? Apakah baik juga untuk penderita diabetes? Ya baik, jadi kita mengenal dulu penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus karena adanya suatu manifestasi hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas tidak optimal. Apa guna insulin? Insulin itu dikeluarkan adalah hormon yang mengangkut apa yang kita makan dari sumber karbo yang menghasilkan gula untuk gula tadi diangkut dimasukkan ke dalam 100 triliun sel tubuh. Tadi Dr. Miki sudah gambarkan kan ilustrasi the first food untuk sel adalah energinya dari glukosa. Nah, ternyata sekarang riset sudah menjelaskan ada kategori indeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Untuk makanan-makanan, contoh gula yang melalui proses pengkristalan halus, sirup, jus buah gitu. Itu adalah sesuatu makanan manis yang mudah sekali diserap oleh tubuh, masuk ke dalam lambung. Ketika masuk ke dalam lambung, dia itu langsung memanggil insulin dalam skala besar. Beda kalau kita misal makan, maaf ya, ada nanya dok sari kurma sama kurma bagusan mana? Jelas, absolutely lebih bagus kurma. Karena kurma masuk ke dalam lambung tidak langsung nyemplung. Kan kurma kita kunyah di mulut. Ya, ada enzim amilase, ya, enzim ptealin gitu. Masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung it takes time, butuh sesuatu. Sehingga pankreas pun mengeluarkan insulin secara slow release pelan-pelan sehingga pankreas tidak kecapean.
pada orang diabetes karena dia langsung masukkan ke lambungnya makanan yang manis, lunak, dan mudah diserap. Sehingga insulin terus keluar, pankreas hands up, angkat tangan, saya sudah nggak mampu lagi. Lalu ketika sudah tidak mampu, insulinnya drop, diukur, dan terjadilah penyakit diabetes mellitus. Sehingga dibutuhkanlah suatu obat yang misalnya disuntik dari luar hormon insulin, gitu ya. Nah, untuk kurma, ini kategorinya Masya Allah, indeks glikemik rendah sampai sedang, tergantung jumlah. Dan Masya Allah ketika maksimal 7, 1, 3, 5, 7, penelitian saintifik sudah menjelaskan indeks glikeminya berkadar rendah. Sehingga insulinnya jadi ramah keluarnya. Pankreasnya jadi tidak terlalu kita bebani. Jadi yakin saja Bu, istiqomah, misalnya Bapak ingin, jangan di jus tapi ya, tolong please harus dikunyah, itu lebih baik. Jadi Bapak pengen makan semangka, makan kurma, itu kan makanan kesukaan Rasulullah. Ya, Ibu nih minum makanan kesukaannya Ibunda Siti Aisyah, makan kurma plus timun. Masya Allah, hadisnya sahih. Jadi mengunyahlah, karena itu akan membuat insulin kita tidak terlalu besar-besaran keluar dari pankreas. Jadi teruskan Bu, insya Allah kurma sudah diteliti, asal tidak 1 kilo ya makannya. Jadi saya juga harus luruskan, nanti dibilang bagus makannya kurma terus sepanjang hari ya. Enggak. Kan kita juga ada yang lainnya, sayur-sayuran, bahkan sayuran juga ada yang pahit ya. Semuanya kita makan sebagai rasa syukur kita apa yang Allah hamparkan di muka bumi. Karena seorang beriman yang ulul albab berkata dalam Quran 91 Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah ciptakan sia-sia. Namun di ayat yang lain di Quran surat Al-Maidah, makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Jadi begitu panduan ya, Al-Quran ini sudah sempurna luar biasa ketika kita ingin tahu solusi apapun, Quran ada jawaban semuanya, termasuk hal makan. Demikian jawabannya ya Bu. Oke. Ya demikian Ibu yang tidak menyebutkan nama tadi. Berikutnya saya sapa yang masih bertanya di Q&A ya. Dari Ibu Wati di Padang. Oh ini menanyakan tentang ibu beliau. Sudah 3 bulan yang lalu operasi kanker payudara dan hari ini sebelah kanan sudah diangkat. Tapi ternyata sel kankernya sudah menyebar ke otak. Dokter menyarankan untuk operasi lagi, tapi sejak hari pertama puasa, mama saya tidak bisa puasa karena tidak tahan kehausan. Sekarang kondisi bicaranya tidak mudah dan anggota geraknya tidak bisa digerakkan, tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Ini kalau sudah seperti ini ada sarannya dari Dr. Meti? Ya, baik. Subhanallah ya, tadi tumor otak ya Ustadz ya. Ya, jadi otak ini memang, Masya Allah ya, saya memang sel tubuh kita selagi kita hidup memang pasti beregenerasi. Pasti, ya selagi kita masih hidup, karena Allah sudah menjamin keseimbangan. Ada sel rusak, ada sel yang pasti akan tumbuh. Nah, tinggal lagi bagaimana sel saraf tadi di otak, kita mampu untuk yang rusak itu bisa mati terprogram, ya misalnya tumor atau kankernya, kemudian sel dari neuronnya atau syarafnya bisa tumbuh kembali, atau yang disebut ada regeneratif ya. Nah, jadi bagaimana itu terjadi gejala-gejala tersebut? Gejala tersebut adalah otak adalah sentral untuk memerintahkan sistem organ, termasuk pusat motorik pergerakan. Pusat bicara saya aja dari otak yang memerintah. Pusat membaui, pusat mengecap makanan, ya apapun sampai pusat berkemih juga dari otak. Jadi kalau ada kerusakan di bagian lobus, bagian otak, pasti timbul gejala. Nah, bagaimana bagian-bagian otak yang rusak ini kita bisa support biar jangan sampai banyak yang rusak gitu ya. Pertama, cukupkan nutrisi untuk otak, glukosa, makan kurma ya. Kemudian adalah tenangkan pikiran kita, karena pikiran itu akan diinput ya dari panca indera kita, apa yang didengar, apa yang dilihat, memorinya akan disimpan di otak. Jadi jangan bebani apa yang didengar ibunda, yang dilihat ibunda, sesuatu yang membuat ibunda banyak pikiran, sehingga tersimpan dalam memorinya satu hal yang negatif. Dan berikutnya ketika sel otak ini regeneratif, memang agak lama. Contoh, sel kulit tiap 28 hari sekali ya. Kemudian sel sumsum tulang, misalnya ada penderita penyakit gangguan darah, tiap 3 bulan itu insya Allah terjadi pergantian sel darah, asal bahan bakunya dicukupkan. Sel tulang tiap 60 hari sekali. Kemudian sel otak memang lama, kurang lebih 1 tahun sampai 3 tahun. Sehingga pemulihan untuk gangguan-gangguan penyakit cerebrovaskular butuh waktu agak lama. Tapi yakinlah insya Allah, kalau kita yakin,
Faiza maritu fahuwa yasbih, apabila aku sakit Allah yang sembuhkan, tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali juga Allah turunkan obatnya. Optimistik tersebutlah yang membuat kita menjadi tenang. Nah, kalau sudah tenang, yakinlah ketika sebongkah daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Ketahuilah sebongkah daging itu adalah jasad. Kolbu, maaf. Jadi sang ibunda tolong disupport bagaimana kolbunya ditenangkan dulu yang utama sebelum cari pengobat apapun. Ketika ibu sudah tenang kolbunya, baru berilah nutrisi-nutrisi terbaik untuk ibunda. Makan kurma, minum zaitun, makan habatus sauda, terus minum madu. Insya Allah 4 produk ini adalah produk yang sangat menyehatkan, dijanjikan sebagai syifa oleh Rasulullah. Demikian Ustaz jawabannya. Ya, baik. Beberapa pertanyaan lainnya ini berhubungan dengan penyakit yang lain ya. Jadi saya pilihkan dulu yang berhubungan langsung dengan puasa. Puasa. Untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, terima kasih dan masih kami buka kesempatan untuk bertanya lagi. Dari Makassar ada Ibu Ainun menanyakan bagaimana ini promil terbaik bagi wanita dengan masa siklus haid yang lama 34 sampai 36 hari dalam satu siklus. Apakah puasa bisa dijadikan salah satu ikhtiar untuk promil, dokter? Baik, bismillah Bu, saya jawabnya bisa, insya Allah. Yakin sekali. Kenapa? Ternyata mereka-mereka yang lama siklus haidnya ini berhubungan dengan terjadinya resistensi insulin, ya. Tingginya kadar gula dalam darah. Barangkali ini saat ini ada BMI Ibu agak lebih ya. Maaf, itu saya hanya melihat dari beberapa riwayat-riwayat penyakit orang yang siklus haidnya jarang. Ini kalau didiagnosis atau diperiksa oleh dokter kandungan, dia menderita penyakit PCOS. Jadi sel telurnya kecil-kecil berhubungan karena tingginya kadar gula di tubuh atau adanya kejadian resistensi insulin karena kita gemar, maaf, makanan-makanan yang tinggi indeks glikemiknya. Contoh ya makan roti, makan mie instan, makan cemilan manis-manis gitu. Nah, dengan kita berpuasa pasti kita akan membatasi asupan tadi. Berarti asupan-asupan yang membuat indeks glikemik tadi masuk yang tinggi akan meminimalisirlah terjadinya insulin resisten. Tercegahnya resisten insulin, maka hormon kita akan menjadi stabil, terutama hormon untuk ovarium ya, estrogen dan progesteron. Insya Allah sel telur yang kecil-kecil akan kembali membesar. Demikian. Saya yakin dengan puasa memang itu terapinya bagi pasien-pasien saya secara pribadi. Sebelum untuk mengatur siklus, ayo kita berpuasa dulu. Jadi jawabannya benar. Berpuasa salah satunya adalah untuk menyiapkan sel telur yang lebih berkualitas. Demikian Ustaz. Begitu Bu Ainun, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini dari Makassar. Ini beberapa pertanyaan lainnya juga masih banyak hubungannya dengan promil dan ya ini saya dulukan yang ada hubungannya langsung dengan puasa ya Bapak Ibu, karena memang Dr. Meti juga sangat konsen di bidang kehamilan dan kandungan, jadi orang-orang bertanya tentang itu dokter. Baik, ini pertanyaan dari YouTube ya, saya beralih ke YouTube yang juga saat ini menyaksikan di YouTube Masjid Al Irsyad TV. Izin bertanya dokter dari Mbak Esther Nindiawati, sesudah puasa Ramadan dan puasa Syawal, apakah dengan kita melakukan puasa sunnah Daud juga dapat membantu tubuh agar lebih sehat lagi? Sehari puasa, sehari buka ya. Iya, silakan dokter. Ya, baik. Bismillah. Sudah saya sampaikan tadi, apapun yang namanya sunnah dalam agama ini pasti baik. Jadi barang siapa yang berpuasa rutin, ya Rasulullah itu sampai mengganjal perutnya ya, agar tidak banyak makan gitu. Lakukan saja Bu, tidak mengapa. Pasti baik, saya jawab, karena kita manusia yang beriman, puasa tidak akan menyakiti hamba-hamba Allah. Namun kita juga perlu ukur, saat ini Ibu bagaimana kategori indeks masa tubuhnya ya. Jangan nanti puasa, makannya tadi sahur cuma air putih saja gitu. Selama berbulan-bulan minum air putih, nanti kita akan kekurangan energi kalori, kekurangan energi protein, jadinya blunder gitu ya, akhirnya ngedrop. Terus yang disalahin puasa, nggak boleh. Jadi saya sangat menyarankan orang berpuasa, tapi secara ilmiah kita hidup di zaman modern, kita banyak tools bagaimana mencukupkan kalori tubuh kita saat ini ya. Kalau misalnya kita memang overweight, ya tidak masalah kita berpuasa dengan mengurangi kalori yang akan kita asup. Tapi kalau sudahlah kita masa tubuh kita kurus, puasa terus-terusan, terus asupannya juga nggak cukup,
ya sudah, kita akan kekurangan energi kalori, kita akan menderita malnutrisi kronis yang berdampak terhadap penyusutan atau atrofi sel-sel tubuh sehingga penuaannya sangat cepat. Nah, jadi jawaban saya adalah boleh banget berpuasa setelah Syawal. Ini setelah itu kita mau puasa Daud, mau puasa Ayyamul Bid, tapi tetap saya sebagai orang yang juga menggunakan nalar dan objektivitas, ukur diri. Banyak perangkat-perangkat yang mengukur bagaimana kebutuhan tubuh kita. Ya, demikian jawabannya. Sampai malnutrisi ya, jangan sampai Jangan. seperti itu. Nanti disalahinnya puasa, Ustadz. Nggak Puasa yang boleh gitu. disalahkan. Iya, jadi kita nggak boleh seperti itu. Kemudian masih dari YouTube, terima kasih. Ada Story of Agnia. Dokter, bagaimana dengan ruam yang diderita saat hamil? Sudah ke dokter kandungan dikasih cetirizine ya, masih tetap ada. Ke dokter kulit dikasih salep juga masih belum sembuh. Saya juga sedang berpuasa. Ini bagaimana kalau seperti ini, dokter? Ya tadi Ibu sudah ukur diri ya, mudah-mudahan sudah ukur berat badannya berapa, kadar HB-nya berapa, ya semuanya. Jangan sampai nanti kayak kejadian testimoni sahabat kita tadi ya. Bukan saya mau menggurui, tapi saya sebagai dokter kandungan juga harus menyampaikan kebenaran ruhsyah tadi, kemudahan yang harus kita ambil sebagai muslimah yang sedang hamil. Terus ruam pada kulit adalah gejala adanya proses inflamasi radang, adanya zat-zat tidak fitrah di tubuh yang terpapar, barangkali tidak sadar apa yang kita makan, ada zat pengawetnya, roti kah, mie instan kah, pengembut, pewarna gitu ya, penggurih. Kedua, apa yang dihirup, apakah tinggal di daerah polutan industri ya, ataupun kita memberikan satu pewangi ruangan yang sifatnya lebih membuat sensitivitas hidung berlebih-lebihan. Kemudian kosmetik kita bagaimana Bu ya, apakah ada zat toksik yang berbahaya yang kita balur. Berikutnya adalah reaksi tingkat stres kecemasan, karena tingkat stres kecemasan juga berpengaruh dengan sistem imun kita yang buat kita lebih sedikit hipersensitivitasnya. Nah, jadi untuk saat ini terjadi ruam, Ibu ditekan dengan pemberian antihistamin ya. Tadi maaf satu produk yang tidak saya sebut merek, cetirizine misalnya gitu ya, mereknya apapun lah. Itu adalah suatu antihistamin. Tadi sudah kita bahas, histamin adalah suatu zat kimia di tubuh yang secara sunatullah Allah sudah berkali untuk membuat satu peringatan alarm pertama. Hai, tolong sel darah putih datang ke sini, saya butuh bantuanmu untuk membersihkan zat-zat tidak fitrah dalam lokasi jaringan saya, misalnya di kulit ibu. Nah, jadi histamin yang berlebihan tadi diblok sama si obat cetirizine. Nah, secara nalar kita sebagai manusia yang berakal, itu hanya simptom, gejalanya diblok. Hulunya apakah sudah ibu blok? Coba sekarang waspada apa yang ibu makan, apa yang ibu minum, apa yang ibu balur, apa yang ibu hirup. Pilihlah semua yang lebih alami. Insya Allah reaksi-reaksi hipersensitivitas imun ibu akan berangsur, akan membaik. Jadi demikian jawabannya ya Bu. Kalau ibu hanya berkutat di antihistamin tapi tidak mencari tahu apa yang kita makan, tinggalkan semua makanan cepat saji. Karena semua makanan cepat saji ada zat aditif yang kita tidak tahu, ada zat penambah apa yang barangkali tubuh menolak. Ya, jadi demikian Ustadz saran dari saya, berubah untuk lebih introspeksi apa yang kita papar ke dalam tubuh kita. Demikian, dan pada ibu hamil tadi yang ada reaksi inflamasi atau radang, sebaiknya tidak berpuasa dahulu, cukupkan kebutuhan air. Karena tadi ingat, kebutuhan gula, kebutuhan air, kebutuhan mikronutrien vitamin adalah zat-zat yang membantu energi sel-sel makrofag untuk performance menghancurkan benda-benda asing di tubuh. Demikian jawabannya. Baik. Kemudian dari saya beralih kembali ke Q&A. Ibu Meli atau Mbak Meli Anggania menyebutkan, dokter teman saya mencari jurnal yang menguatkan dia untuk tetap berpuasa setelah post kemo. CA ovari dalam tanda kurung ya. Setelah ada masukan-masukan bahwa sebaiknya dia tidak berpuasa setelah post kemo. Mohon sarannya dokter. Ya, tadi yang saya katakan berpuasanya sebelum kemo, bukan sesudah kemo. Sesudah kemo itu sel-sel kita dropnya luar biasa karena kemoterapi adalah menghancurkan sel kanker dan juga sel sehat secara luar biasa sporadisnya gitu ya. Nah, kalau diiringi dengan puasa, maka kebutuhan asupan nutrisi untuk renewable selnya kekurangan.
Tadi adalah bagaimana mensensitasi kemo adalah berpuasa sebelum kemo. Begitu ya jawabannya, jangan terbalik. Benar adanya, setelah kemo ya harus makan, sebelum kemo meningkatkan sensitivitas pada kemoterapi. Demikian jawabannya. Jadi upaya pengen tetap puasa sampai nyari-nyari jurnal ini luar biasa karena Iya, semangatnya untuk berpuasa. Tapi sebagusnya tadi tidak, dokter ya. Oke. ya memang ada beberapa ya. Ada yang namanya neoadjuvan sebelum kemo dan ada yang setelah. Jadi begini, karena kemo ini kan begitu banyak ya zat-zat toksik ya, chemical agent bahkan logam seperti platinum itu ya. Platina itu dimasukin ke kemo ke dalam misalnya regimen cisplatin adalah unsur logam berat dalam tubuh. Nah, dengan berpuasa kan kita mendetoksifikasi gitu. Dia berpuasa, tapi dia makan sahur dan berbukanya mensupport liver mengeluarkan logam-logam berat tadi melalui proses eliminasi urinnya, melalui proses defekasi tinjanya. Itu bisa juga, tapi ini perlu pendampingan ahli, tidak bisa hanya kita orang awam berpuasa dengan tadi minus kalori, minus protein, ya. Memang saya tidak bisa mendampingi secara person by person, tapi insya Allah di kelas-kelas kesehatan saya ada beberapa menu-menu yang sudah saya susun karena saya selain dokter juga seorang peneliti berbasis molekuler genetika. Jadi disinilah kita memang harus duduk bareng bagaimana seorang pendamping kesehatan bagi orang-orang yang ingin berpuasa dia mencoba untuk self healing gitu ya, self healing tapi mengatur menunya harus detail ya, termasuk tinggi berat badannya, jenis kelaminnya, aktivitasnya gitu ya. Jadi bukan hanya puasa sporadis seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ya tadi kurang energi kalori dan kurang energi protein. Ya, demikian Ustaz. Baik, ada tambahan dari Ibu Meli, dokter katanya itu kemonya sudah 5 bulan. Jadi masih tetap sarannya. Ya silakan saja, boleh saja. Saya sih tidak hanya satu orang, dua orang ya berpraktek integratif medicine saat ini. Ada yang menderita kanker darah, ada yang menderita kanker payudara, ya. Mungkin tidak bisa saya hadirkan di sini, tapi ya luar biasa ya. Mereka luar biasa, sembuh dengan berpuasa. Tapi tadi menu-menunya benar-benar terpilih, kalorinya dicukupi sesuai dengan kebutuhan basal metabolic rate. Di garis bawah, jangan sampai nanti kurang energi kalori dan protein. Jadi menurut saya sih saya tidak akan pernah menyalahkan puasa kalau ada sesuatu, tapi benar tadi sahur dan berbukanya harus benar gitu ya. Nanti begini puasa Ramadan, buka puasanya takjilnya iftarnya luar biasa, semua yang manis-manis. Bukan saya menyalahin minuman sirup ya atau kolak atau sop kambing atau apa, tapi akhirnya nggak dapet sesuatu yang memperbaiki dirinya gitu. Malah hanya menahan hawa nafsu, akhirnya berbuka hawa nafsu gitu. Akhirnya nggak dapet gitu sesuatu yang disarankan oleh Rasulullah selama Ramadan, benar-benar kita menahan hawa nafsu gitu. Jadi ya puasanya harus benar-benar juga dikawal gitu, sahur dan berbuka. Demikian Ustaz. Baik, ya. Berikutnya ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan puasa, dokter, tapi berhubungan dengan program kehamilan. Boleh saya bacakan ya? Saya gabung, ada beberapa Baik. pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Evi di Bojonegoro. Bagaimana cara saya agar menguatkan hati, dokter, karena ingin punya anak lagi dengan usia sudah 40 tahunan. Itu yang pertama, Ibu Evi di Bojonegoro. Kemudian yang kedua, tidak ada namanya ya. Saya sudah menikah dengan suami 6 tahun dan saya memiliki kista ovarium kiri sebesar 5 cm dan suami juga bermasalah dengan spermanya. Apakah kista ovarium sebesar 5 cm ini bisa hilang sendiri, dokter, atau tetap harus dioperasi? Dan apakah ada tips promil yang disarankan untuk kami? Itu dua ya tentang promil, silahkan. Yang pertama tentang tadi bagaimana seorang ibu hamil yang sudah usianya 40 tahun untuk hamil, jangan khawatir Bu. Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu an juga dalam usia yang sudah 40-an hamil dengan kehamilan ya dengan Rasulullah gitu. Jangan sampai pesimis. Tapi di zaman modern sekarang kita juga perlu tafakur sejenak. Begini ya,
Seorang wanita, Allah sudah membekali sel telur di dalam indung telurnya sejak dalam kandungan ibu kita masing-masing sebanyak kurang lebih 2-3 juta butir. Dan seiring waktu berjalan, sel telur itu akan mati perlahan, dan ketika menopause dia akan habis sehingga tidak datang haid. Seorang wanita itu masih haid, artinya sel telurnya masih ada. Nah, perekrutan ketika usia subur, sel telur untuk bisa dibuahi oleh sperma suami, pastinya secara akal manusia, direkrut adalah sel telur yang segar. Contoh, perusahaan mau rekrut seorang pegawai, di iklan tuh fresh graduate. Jadi pada usia 20-35, itulah keluar perekrutan sel-sel telur yang masih segar. Namun, apakah ketika usia 40 sel telur sudah rusak? Memang secara penelitian iya, secara logic thinking saja iya. Tapi bisa nggak bertahan? Bisa, kalau ibu menjaga diri ibu, tidak memapar sesuatu yang merusak sel telur kita. Contoh hal yang paling kecil, sel telur berhubungan dengan pengaktifasian hormon kandungan, contoh estrogen, progesteron, begitu ya Bu, dan juga dari otak namanya FSH. Wanita yang sehat, pertama adalah bagaimana menenangkan polbunya, sehingga otaknya juga tenang, menghasilkan satu rangkaian hormon, follicle stimulating hormon yang dari otak juga secara harmonis. Jadi jangan sampai kita jadi wanita yang baper, banyak mengeluh, uring-uringan, banyak sedih. Nanti otak yang tidak tenang, hormon dari otak untuk menghasilkan hormon reproduksi juga alurnya terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan baku hormon dari gonadotropik dan juga estrogen, progesteron ya. Apapun lah hormon yang berhubungan dengan reproduksi berasal dari pengubahan kolesterol. Jadi tolong please ibu yang ingin menjaga sel-sel telur kita, asuplah lemak baik sehari-hari. Contoh yang gampang, minum minyak zaitun, makan alpukat, makan ikan lebih banyak, tinggalkan makanan yang diolah dengan digoreng, tinggalkan makanan-makanan cepat saji. Dengan demikian sel telur kita pun akan umur 40 masih dianggap tetap fresh gitu. Sehingga nanti tuba merekrutlah sel telur kita untuk bisa dibuahi dengan kualitas yang sama pada seperti usia-usia reproduksi. Itu yang pertama. Tapi kalau kita sebagai wanita usia sudah lanjut 40-an, hidupnya masih belum sehat, otaknya dipenuhi dengan kekhawatiran, bagaimana hidup bisa harmonis hormon-hormonnya. Demikian jawaban untuk ibu yang bertanya tentang yang pertama. Yang kedua, penderita-penderita penyakit kista, misalnya gangguan sperma pada suami, jangan berkecil hati. Al-Quran adalah suatu petunjuk hudalil muttaqin bagi orang yang beriman, gitu ya. Bagaimana kisah yang bisa kita ambil dari Nabi Zakaria? Ya, bagaimana sudah tua, beruban, istrinya sudah mandul, dalam Al-Quran atau menopause lah dikatakan. Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, bagaimana aku bisa punya keturunan gitu dalam surat Maryam. Allah menjawab dengan mudah. Ya kepada Nabi Zakaria, ini program hamil yang perlu digarisbawahi. Allah berkata kepada Nabi Zakaria, pulanglah kepada umatmu, berdiam diri, tidak bercakap-cakap 3 hari, dan lakukanlah zikir pagi dan petang. Untuk program hamil, apakah selama ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita mendahulukan program hamil yang sifatnya jasadiah? Sudahkah kita memprogram hamilkan untuk memberikan nutrisi ruh kita? Sudahkah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Berdiam diri, banyak iktikaf dan berzikir pagi dan petang, memohon kepada Allah. Nah, itu adalah cara-cara program hamil yang diajarkan Allah dalam Quran kepada anbiya kita. Pasti benar ya. Jadi jangan sampai gelisah, kemudian ukur diri untuk mengobati penyakit tadi. Saya sudah berulang kali mengatakan gangguan hormon suami kan di testis atau di ovarium berhubungan dengan asupan lemak yang ibu asup. Apakah selama ibu ini makanannya bagaimana? Tolong muhasabah diri. Yang pertama, periksa kolesterol ke labor. Kalau semua kadar lemak tidak baiknya itu tinggi, mulailah dengan berpuasa. Kemudian mengubah lifestyle kita dengan isi piringku Kementerian Kesehatan, isi diet Abasa, isi diet piring Harvard, lakukanlah pola makan seperti itu. Insya Allah, apa yang tidak mungkin kalau Allah berkenan? Cari ridho Allah. Cari ridho Allah melalui pola-pola perilaku yang Rasulullah contohkan. Pola hidupnya, pola bangunnya, pola tidurnya, pola makannya. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya, mudah bagi Allah. Ya, Nabi Zakaria sudah sepuh, sudah tidak mampu lagi gitu ya, secara nalar untuk punya anak, diberi Allah anak, bahkan namanya anaknya ya diberi Allah. Allahu Akbar. Jadi Fabi ayi Allah irobikimatukaziban, mana lagi nikmat yang mendustakan kalau kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Insya Allah, Allah akan jaga hidup kita juga dalam keadaan koridor yang benar ya.
ataupun dalam kesehatan yang baik. Insya Allah, yakin. Demikian Amin, Ustaz. insya Allah. Ya, dan itu tadi menutup untuk diskusi kita atau sesi tanya jawab, karena yang lain ini pertanyaannya mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi-sesi sama Dr. Meti di kajian-kajian yang lain ya, karena lebih spesifik ke beberapa pertanyaan yang Anda tanyakan ini. Kemudian kami mohon maaf, semoga bisa sudah terwakili oleh pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan menutup sesi kita pagi hari ini, dokter mungkin bisa dikasih pesan ya, pesan penutup sebagai simpulan dari puasa sebagai metode operasi tanpa pisau di pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya telah berbagi bagaimana sharing kajian tentang puasa sebagai metode operasi tanpa pisau. Ya, apapun hikmah di balik puasa terhadap kesehatan, itu hanyalah hikmah sampingan dari puasa. Ketika kita sudah beriman, ketika Allah berfirman, puasa untukmu, sebagai seorang beriman, berpuasalah untuk Allah. Nanti balasannya dari Allah, apakah kita memohon kesehatan, memohon bisa diberi keturunan, memohon ketenangan, memohon keberkahan. Haknya Allah akan menurunkan. Namun kita sebagai manusia yang beriman dan juga berakal, kita akan mengikuti apa yang sudah Allah berikan dalam Quran, contohkan, firmankan, dan Rasulullah contohkan, ikutilah. Sami'na wa ata'na. Karena kata Rasulullah, ada dua yang ditinggalkan oleh Rasulullah agar umat tidak tersesat, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah. Puasa adalah satu rukun Islam. Ikutilah, insya Allah dengan puasa tidak akan ada manusia yang sakit gara-gara puasa. Tapi barangkali berbuka dan bersahur yang salah membuat kita jatuh sakit. Jadi demikianlah kajian yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Dr. Meti untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Semoga sehat selalu, bisa nanti bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam dokter dan Bapak Ibu para peserta kajian spesial Ramadan 1442 Hijriah. Demikian tadi apa yang disampaikan Dr. Meti, sangat banyak sekali membuka wawasan kita ya tentang kesehatan dan juga puasa. Namun tadi pesan penutup juga sangat penting sekali, bahwasanya hikmah-hikmah apapun yang kita dapatkan dari puasa, dari sisi kesehatan itu adalah hikmah sampingan. Tentu hikmah utamanya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, semakin dekat kepada Allah, semakin baik, dan semakin bisa menjaga tubuh yang Allah titipkan sebagai nikmat yang sangat besar dalam hidup kita ini. Dan insya Allah besok adalah sesi terakhir nanti untuk kajian bersama Ustadz Asep Sobari ya, min Fikih Sirah An-Nabawiyah, dari kajian Sirah hari Kamis nanti jam 9 sampai jam 11 untuk edisi yang terakhir. Kemudian untuk hari ini nanti kami juga akan menyampaikan kuis di akhir acara, sekaligus pemenang kuis hari kemarin, jadi jangan ditutup dulu Zoom-nya setelah kami tutup. Semoga Anda jadi salah satu pemenang pemenang kuis hari kemarin. Dan ikuti terus kajian spesial Ramadan Masjid Al-Irsyad nanti sampai hari Ahad ya, hari Minggu. Jadi masih ada Kamis, Jumat, Sabtu dan juga Ahad. Dan tentu dapatkan juga selain ilmu yang bermanfaat, hadiah-hadiah door prize yang menarik dan insya Allah juga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk yang menulis atau bikin resume tadi catatan, silahkan resumenya bisa Anda posting di Instagram dan mention akun Instagram Masjid Al-Irsyad. Semoga Anda mendapatkan door prize dan tentu ilmu yang bermanfaat yang bisa tersebar kepada semakin banyak orang nantinya. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan kajian spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Irsyad Surabaya. Acara ini